Kisah kita dimulai dengan seorang wanita yang menangis, sementara narator berkata bahwa ada orang-orang di dunia ini yang sangat tidak beruntung sehingga kita merasa iba kepada mereka. Kita melihat wanita itu berusaha melarikan diri dari monster aneh dengan banyak lengan yang menyerang manusia lain di sekitarnya. Narator mengatakan bahwa Kang San adalah salah satu dari orang-orang itu, dan kemudian kita beralih ke adegan seorang anak laki-laki yang menonton laporan berita tentang serangan monster tersebut. Dalam laporan itu, kita melihat bahwa orang tua Kang San juga meninggal saat mereka sedang dalam perjalanan menjemputnya dari sekolah. Seolah itu belum cukup buruk, kerabatnya tidak hanya mengambil semua aset yang seharusnya menjadi miliknya, tetapi juga meninggalkan anak itu di jalanan untuk hidup sebagai yatim piatu. Namun, hidup di jalanan memberikan anak itu tekad yang luar biasa, memaksanya bahkan memakan makanan basi untuk bertahan hidup. Sedikit demi sedikit, dia berhasil mendapatkan pekerjaan, mulai belajar dengan sangat giat, hanya tidur 4 jam sehari antara bekerja dan sekolah. Dia sangat berbakat dan pekerja keras, tetapi takdir selalu kejam dan tidak pernah memberikan sedikit pun keberuntungan kepada protagonis kita yang malang. Serangkaian kemalangan menimpanya ketika dia pergi mengikuti ujian, usus buntunya pecah dan dia harus menyerah. Dia mencoba mengikuti ujian lain, tetapi bas yang ditumpanginya terbalik di tengah jalan dan dia akhirnya tiba terlambat dan ketinggalan ujian. Di hari lain yang biasa saja, dia hendak keluar rumah ketika sebuah sepeda jatuh dan entah bagaimana mengganjal pintunya, membuatnya terjebak di dalam dan ketinggalan sekolah. Meskipun dia sudah berusaha sebaik mungkin, serangkaian kejadian malang seperti ini terus menimpanya, membawa protagonis menuju kehidupan yang penuh kegagalan. Dia hampir menyerah untuk menjadi pemburu atau mendapatkan pekerjaan yang layak, tetapi dia masih memiliki satu harapan terakhir jika semuanya berjalan buruk. Harapan itu adalah kebangkitan. Ada orang-orang yang dipilih oleh dewa yang terlahir dengan bakat terpendam, dan ketika mereka berusia 20 tahun, bakat-bakat itu bangkit. Kebangkitan adalah separuh perjalanan untuk menjadi seorang pemburu, dan itulah mengapa Kang selalu berlatih sekeras yang dia bisa untuk memperkuatnya tubuh untuk hari kebangkitannya. Tapi sepertinya bahkan itu pun tidak berhasil untuknya, karena pada hari ujian untuk menentukan peringkat pemburunya, dia menerima peringkat F, yang terendah dari semuanya. Penguji menjelaskan bahwa dia sama sekali tidak memiliki kemampuan, dan bahwa jika ada 1% orang dengan bakat alami yang berhasil mencapai puncak, protagonis akan menjadi bagian dari 1% di bawah yang terburuk. Lebih buruk lagi, penguji bahkan sedikit tertawa melihat situasi itu, dan meskipun dia meminta maaf, semua itu menghancurkan semangat protagonis. Setelah semua itu, waktu berlalu dan cerita beralih ke masa kini, di mana protagonis sekarang berusia 25 tahun. Kita melihat sebuah makhluk mirip serigala menyerang protagonis yang mencoba melindungi diri dengan perisainya. Usahanya untuk menahan serangan itu sangat kuat hingga lengannya terluka. Makhluk itu menyerbu ke arahnya, dengan amarah di matanya, siap untuk menyerangnya dengan giginya. Tetapi protagonis meraih kaki serigala itu dan menatapnya dengan tekad, menunjukkan bahwa dia tidak akan menyerah begitu saja. Dia memegang lengan makhluk itu dan membalikkannya ke bawah untuk mencoba membuatnya kehilangan keseimbangan. Dan saat terjatuh, protagonis memberikan tendangan lutut yang kuat tepat di hidung makhluk itu. Makhluk itu kemudian jatuh dengan keras ke tanah, menjatuhkan semua yang ada di sekitarnya. Protagonis itu lalu menatap seseorang dan memohon agar dia segera menggunakan sihirnya. Demi Tuhan, karena situasinya semakin buruk baginya. Orang itu mulai mengisi bola api dan menyebut protagonis itu perisai manusia, menyuruhnya menunggu karena dia masih berkonsentrasi pada sihirnya. Kang menyadari dia telah menjebak dirinya sendiri dalam situasi yang sulit. Dia menjelaskan bahwa dia membentuk tim dengan penyihir itu dan seorang tank lainnya, tapi dia menyesalinya. Mereka terkepung dan tank yang lain sudah kehilangan satu lengan di tengah kekacauan ini. Selain itu, penyihir yang seharusnya mengeluarkan mantra untuk memberikan kerusakan pada monster, entah kenapa, tidak berhasil melakukan pekerjaannya dengan benar. Makhluk berwajah serigala ini disebut Genol, dan meskipun mereka bukan monster yang kuat, penyihir peringkat F masih kesulitan mengalahkan hanya 2 dari mereka tanpa bantuan penyihir lain. Dan kita melihat bahwa salah satu Genol bangkit kembali sementara protagonis menyadari dia hampir celaka hanya untuk membuatnya lelah. Saat itulah penyihir akhirnya berhenti mengulur waktu dan menyelesaikan pengisian mantra, menyuruh protagonis untuk menyingkir. Dia mengarahkan bola apinya ke musuh dan mengatakan dia akan menghabisi mereka dengan satu serangan.
Protagonis dan pemburu lainnya merasa lega karena dia akhirnya selesai mengisi daya sementara para Gnoll menatap mereka dengan kebencian di mata mereka. Kemudian penyihir akhirnya menembak dan panah terbang menuju kedua monster itu. Tapi dia meleset, dan panahnya jatuh ke tanah bahkan sebelum mencapai musuh, dan mereka hanya berdiri di sana tidak mengerti apapun. Sang protagonis panik dan memarahi penyihir itu, mengatakan dia membuang sihir dengan menembakkan panah ke tanah dan sekarang mereka dalam masalah. Tetapi percakapan mereka terganggu ketika pemburu lainnya menjatuhkan pedangnya ke tanah. Dan ketika protagonis melihat, orang itu sudah tergeletak di lantai hampir diterkam oleh salah satu Gnoll, dan sekarang tanpa pedangnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa selain meminta bantuan protagonis. Tapi dia juga sibuk melawan Gnoll lainnya dan menyuruh prajurit itu untuk bertahan sementara dia sedang dalam perjalanan. Di tengah kekacauan, dia melirik ke samping dan melihat bahwa penyihir itu telah membuka portal. Dan menyadari bahwa dia melarikan diri dan meninggalkan mereka. Penyihir itu, dengan wajah setebal mungkin, mengatakan bahwa dia melihat mereka bertiga akan menemui ajal, jadi setidaknya salah satu dari mereka harus selamat. Dan dia bahkan mengejek protagonis, menyebutnya tameng manusia, yang membuatnya sangat marah. Narator menjelaskan bahwa protagonis adalah seorang tanker, peran yang biasanya diberikan kepada orang tanpa kekuatan, dan itulah mengapa mereka juga disebut tameng manusia. Tidak ada yang akan terkejut jika mereka meninggal kapan saja karena mereka dianggap alat yang bisa dibuang oleh orang-orang berpangkat lebih tinggi, menyadari bahwa inilah kenyataannya dan bahwa pemburu lainnya akan diterkam oleh Gnoll yang menyerangnya. Protagonis bahkan berpikir untuk melarikan diri melalui portal yang masih setengah terbuka karena sekarat mencoba menyelamatkan seseorang yang tidak berharga akan menjadi akhir hidup yang sia-sia. Tetapi sebelum dia bisa melewati gerbang itu, dia diinterupsi oleh seseorang yang mengatakan dia dipilih oleh seseorang bernama Asmoon, dewa ujian dan penderitaan. Dia tidak mengerti apapun dan hanya berdiri di depan dinding itu sementara kita melihat bahwa orang ini sebenarnya adalah seorang wanita cantik dengan rambut putih. Protagonis menjadi sangat marah dan bertanya kemana gerbang itu pergi, yang baru saja ada di sana beberapa saat yang lalu. Tapi wanita itu hanya mengeluarkan jeritan yang sangat keras, mengatakan bahwa mulai sekarang, dia harus menjalani ujian untuk membayar karma kehidupan masa lalunya. Kang tidak mengerti segala yang dia katakan dan hanya bisa menutup telinganya untuk melindungi diri dari jeritan wanita yang dahsyat. Dia bertanya-tanya apa maksud wanita itu dengan kehidupan masa lalu dan kemudian wanita itu melompat dari atas tembok dan mendarat di depannya, menyebabkan tanah retak. Tokoh utama bahkan tidak punya waktu untuk mencerna apa yang baru saja terjadi ketika seekor Gnoll muncul di belakangnya dan mencakarnya. Wanita itu kemudian menatapnya dalam kondisi seperti itu dengan senyum aneh dan memintanya untuk membuat pilihan yang tepat. Kemudian cerita beralih ke pemburu lain yang sedang diserang oleh Gnoll. Dia masih hidup tetapi berjuang untuk melepaskan diri. Dia bertanya-tanya di mana semuanya menjadi salah dalam hidupnya dan kita mengetahui bahwa namanya adalah Kim Chun-sik. Kemudian kita melihat kilas balik kehidupan pemburu ini yang telah dia jalani. Bersama orang tuanya, tetapi ayahnya seorang pemabuk yang memukuli istrinya dan karena tidak tahan lagi, ibunya memutuskan untuk meninggalkan mereka berdua. Namun, tidak lama kemudian ayahnya meninggal dalam kecelakaan mobil, meninggalkan Kim untuk tinggal bersama neneknya sebagai satu-satunya keluarga yang dia miliki. Sebelum dunia diserang monster, Kim hanyalah anak laki-laki biasa, dia tinggal bersama neneknya dan membantunya sebisa mungkin ketika dia dewasa. Dia bekerja seperti karyawan biasa tanpa terlibat dengan para pemburu sampai sesuatu terjadi yang menjadi titik balik dalam hidupnya. Neneknya jatuh sakit karena penyakit langka dan dokter mengatakan perawatannya akan sangat mahal baginya. Tanpa cara untuk mendapatkan uang sejumlah itu, dia menyadari dia perlu mencari keberuntungan. Entah bagaimana caranya meskipun itu berarti mempertaruhkan nyawanya sendiri. Saat itulah dia memutuskan untuk menjadi seorang pemburu, tetapi dia juga gagal dalam ujian pemburu ketika dia berusia 20 tahun, jadi keadaannya tampak buruk baginya. Tetapi neneknya adalah satu-satunya keluarga yang dia miliki dan dia akan melakukan segala yang dia bisa untuk melindunginya, jadi dengan banyak usaha, dia akhirnya berhasil menjadi seorang pemburu. Tetapi kemudian kita beralih ke masa kini di mana dia diserang dan hampir menemui ajalnya. Dalam ingatannya, Kim menyesali telah menerima tawaran penyihir untuk menjalankan misi itu dan dia sudah menduga bahwa Gai akan meninggalkannya suatu saat nanti. Hampir kalah dalam pergulatan melawan Gnoll, dia berpikir tentang bagaimana keadaan neneknya setelah dia tidak ada lagi untuk membantu perawatannya.
Tetapi kemudian entah dari mana, serigala itu berhenti menyerang dan kita melihat pedang menghantam tepat di dekat telinga, mengakhiri riwayat monster itu. Kim terkejut dan tidak tahu apa yang baru saja terjadi atau bagaimana dia masih hidup. Dan untuk menjelaskan itu, cerita kembali beberapa saat ketika Kang terkena cakar serigala. Wanita itu menunjuk ke arahnya dan mengatakan bahwa di kehidupan lampaunya dia adalah iblis dan menjelaskan itulah mengapa kehidupannya sekarang dikelilingi oleh kesialan. Protagonis tidak mengerti apapun, bahkan bagaimana dia masih hidup setelah terkena serangan itu, tetapi wanita itu hanya meletakkan tangannya di cakar serigala dan itu menghilang seperti kertas. Dia menyentuh perutnya dan menyadari luka dari serangan serigala itu sudah sembuh seolah-olah tidak pernah ada terjadi. Kemudian Kang bertanya pada gadis itu apa yang terjadi dan apakah dia tidak salah dengar. Gadis itu menjelaskan lagi bahwa dia adalah iblis dan kita sekilas melihat seseorang yang tampaknya adalah protagonis di kehidupan lampau. Kang masih tidak mengerti apa-apa, tetapi wanita itu berkata bahwa percaya atau tidak itu terserah padanya. Tapi dia memperingatkan bahwa jika dia tidak menyelesaikan masalah dengan karma masa lalunya, dia tidak akan pernah memiliki kehidupan yang bahagia. Tetapi dengan menyelesaikan ujian-ujian itu dia dapat membersihkan dosa-dosa masa lalunya. Belum lagi dia akan mendapatkan hadiah sesuai dengan tingkat kesulitan ujian, jadi dia perlu menerima misi ini karena ini satu-satunya cara dia bisa menjalani kehidupan yang bahagia. Dia kemudian berlari menuju protagonis, yang masih ragu tentang apa yang harus dilakukan dan mengatakan sudah waktunya mereka memulai ujian pertama. Misinya adalah mengawal pemburu Kim Chun-sik keluar dari dunia tempat mereka berada saat ini dengan selamat. Sang protagonis menyuruhnya berhenti bicara omong kosong karena mereka berdua saja tidak bisa mengatasi monster sebelumnya. Jadi apa yang harus dia lakukan sekarang? Dia menyela anak laki-laki itu dengan mengeluarkan daun biru bercahaya aneh dan mengatakan ini adalah hadiahnya untuk misi tersebut. Kembali ke saat Kim hampir sekarat, kita melihat protagonis berlari menuju monster dengan pedang di tangan. Para genol tabung memperhatikannya dan salah satu dari mereka sudah mengambil sepotong kayu bersiap untuk bertarung. Saat mereka menyerangnya, protagonis membuka sesuatu, mantra sihir keluar dari dalam pedang itu. Protagonis yang membawa menjadi dikelilingi oleh kekuatan magis itu, dan kita melihat itu adalah mantra yang membuat pedangnya sangat tajam. Dengan kekuatan baru ini, dia terus menyerbu musuh, menggunakan perisainya untuk menahan serangan mereka. Dia berlari melintasi medan perang dengan kecepatan yang bahkan tidak dia ketahui, menghindari semua serangan yang datang. Pada akhirnya, dia meluncur di bawah salah satu monster dan mengayunkan pedangnya ke atas. Dia berhasil memberikan pukulan telak yang menembus tubuh monster itu. Monster itu meraung kesakitan dan memanfaatkan momen gangguan ini, protagonis memberikan pukulan terakhir dengan pedangnya. Dengan amarah di matanya, dia terus menusukkan pedangnya dan dengan segenap kekuatan yang dia miliki, sementara musuh mencoba menggunakan cakarnya untuk mendorongnya jatuh. Tetapi terlalu lambat, dan sebelum bisa meraih protagonis, ia roboh, kalah ke tanah, dan tidak akan pernah bangkit lagi. Cakar monster itu berhasil sedikit melukai lengan Kang, yang lega setidaknya satu genol telah tumbang. Dan dalam momen kecerobohan itu, genol yang lain hampir menggigit sebagian besar tubuh protagonis, tetapi dia berhasil menghindar pada detik terakhir. Kang mengutuk saat menyadari pedangnya masih tersangkut di musuh yang lain, dan dia harus mencari cara untuk mendapatkannya jika dia ingin menang. Dia mendengar suara wanita itu di kepalanya, memperingatkannya bahwa ujian ini dibuat untuk memaksa seseorang untuk mempertaruhkan nyawanya, dan kamu harus mengingat itu. Dia kemudian mengeluarkan belati kecil dan memutuskan untuk menghadapi makhluk itu, melompat ke arahnya dan menyuruhnya menyerang dengan seluruh kekuatannya. Dia bertahan dari serangan cakar musuh, dan karena lengannya yang terluka, dia hampir menjatuhkan belatinya. Tetapi dia memegangnya erat-erat, dan dengan susah payah, dia berhasil mengenai genol itu di titik vital dan menusukkan belatinya dengan sekuat tenaga. Monster itu jatuh, tidak bernyawa lagi, dan protagonis menarik napas, lega karena akhirnya berhasil, tetapi dia ingat bahwa Kim masih dalam bahaya, dan dia berlari untuk mengambil pedangnya, yang masih tertancap di tubuh genol itu. Setelah meraihnya, dia melemparkannya dengan seluruh kekuatannya dan mengenai musuh yang menahan Kim dengan sempurna, mengalahkannya dalam satu serangan. Protagonis menatapnya dengan ekspresi lega, lalu jatuh ke tanah, benar-benar kelelahan setelah pertarungan. Tapi sebelum itu, dia menerima pesan di benaknya yang mengatakan bahwa ujian telah selesai,
dan dia sekarang akan menerima hadiahnya. Protagonis kemudian pingsan dan dibangunkan oleh seseorang yang menepuk wajahnya dan menyuruhnya untuk segera bangun. Ketika adegan beralih, kita melihat wanita itu tampak tidak sabar dengan protagonis dan sudah bersiap untuk memukulnya jika dia tidak bangun. Kang masih linglung, tetapi gadis itu memberinya selembar kertas, mengatakan bahwa itu adalah hadiahnya karena telah menyelesaikan misi. Sang protagonis tidak mengerti dan bertanya mengapa itu hanya selembar kertas, tetapi gadis itu marah dan menyuruhnya untuk bersyukur karena dia sudah repot-repot mencetaknya untuknya. Tiba-tiba, kertas itu berubah menjadi layar sistem berteknologi tinggi dan gadis itu terkejut, mengatakan bahwa zaman benar-benar sudah berubah, rupanya. Dia mengakhiri dengan mengatakan bahwa dia belum menyelesaikan misi dan bahwa lain kali dia seharusnya tidak pingsan begitu saja, lalu hanya mengucapkan selamat tinggal dan menghilang. Sang protagonis melihat lebih dekat hadiahnya dan menyadari dia menerima banyak kemampuan baru sekaligus. Di antaranya adalah kemampuan penyembuhan bintang 3 yang, selain menyembuhkan, juga memungkinkan. Memungkinkan dia mengorbankan HP untuk memulihkan lebih banyak dari biasanya. Dan yang lainnya adalah kemampuan evolusi yang meningkatkan pertahanannya dan mengatakan bahwa ketika dia mencapai 50 kekuatan suci, dia akan berevolusi. Protagonis menjelaskan bahwa sebagian besar pemburu hanya memiliki keterampilan bintang 1, peringkat D ke atas dapat mempelajari keterampilan bintang 2, dan yang bintang 3 hanya untuk yang paling beruntung. Jadi dia sangat senang karena usahanya akhirnya dihargai dengan keterampilan yang kuat. Tapi kemudian dia ingat bahwa gadis itu berkata dia belum menyelesaikan misi itu karena dia masih harus mengantar Kim keluar dari tempat itu. Dia pergi ke temannya yang terbaring di tanah dan meminta maaf karena perhatiannya teralihkan dan melupakannya, bahkan bertanya-tanya apakah dia mungkin sudah meninggal. Kang menyadari bahwa dia sangat lemah dan tidak akan cukup waktu untuk membawanya ke rumah sakit dalam kondisi seperti itu. Sang protagonis kemudian ingat kemampuan penyembuhannya dan menyadari itulah alasan mengapa dia mendapatkan hadiah itu barusan. Dia memberitahu Kim bahwa dia akan baik-baik saja dan kemudian mulai menggunakan sihirnya padanya. Tubuhnya terluka parah akibat serangan Null, tetapi sihir protagonis mulai menyembuhkan semua lukanya sepenuhnya. Setelah itu, adegan beralih keluar di kantor manajemen Hunter. Kita melihat mage pengkhianat dari sebelumnya berjalan menuju sebuah ruangan mengeluh tentang mengapa mereka tiba-tiba memanggilnya ke sana. Dia masuk dengan angkuh, menyuruh mereka untuk segera menyelesaikannya karena dia sedang terburu-buru. Tetapi di dalam ruangan ada beberapa pemburu yang menghadapi penyihir yang bernama Moon Suman, mengatakan mereka perlu berbicara tentang misi terakhir yang dia jalani. Tetapi mereka tidak sendirian di ruangan itu karena protagonis juga ada di sana, dan ketika Moon melihatnya, dia sudah terkejut hanya karena tahu anak itu selamat. Para pemburu menyuruh Moon untuk duduk, tetapi dia mencoba melarikan diri melalui pintu, jadi mereka memerintahkannya untuk dipegangi agar tidak lari. Pengecut itu mencoba lari menyusuri lorong, tetapi dijatuhkan oleh pemburu wanita lain, yang melumpuhkannya, mengatakan bahwa dia meninggalkan seorang rekan selama misi terakhirnya. Dia melanjutkan dan menjelaskan bahwa seorang komandan regu meninggalkan rekan-rekannya di dunia lain adalah sebuah kejahatan serius. Moon mencoba berkelit, menanyakan apakah mereka punya bukti bahwa dia benar-benar meninggalkan mereka di sana dengan sengaja. Tetapi pemburu itu menunjukkan padanya sebuah layar dan berkata mereka merekam semuanya, jadi dia tidak bisa menyangkalnya. Karena ketika mantranya gagal, dia tidak ragu sedetik pun untuk melarikan diri, dan itu akan digunakan untuk melawannya di pengadilan. Dia mulai panik setelah tahu dia direkam, dan di ruangan sebelah, protagonis hanya mendengarkan semuanya. Pemburu itu pergi untuk berbicara dengannya dan berterima kasih atas bantuannya, mengatakan bahwa bukti ini akan membantu menyelesaikan kasus ini, dan menambahkan bahwa pasti sangat berat baginya untuk mengalami semua itu. Menurutnya, sudah banyak kasus orang membunuh pemburu lain di dunia lain, tetapi mendapatkan bukti kasus-kasus tersebut sangat jarang. Tetapi protagonis mengatakan bahwa untungnya dia selalu merekam semua misinya, dan untung saja dia melakukannya kali ini juga. Narator menjelaskan bahwa sangat mudah bagi seseorang untuk mencelakai orang lain di dunia lain, itulah mengapa para pemburu selalu memilih partner dengan sangat hati-hati. Dalam kasus Moon, dia benar-benar kehilangan kendali diri ketika serangannya gagal dan bertindak tanpa rasa bersalah. Dalam pikiran penyihir itu, mereka hanyalah tameng manusia yang dia bayar untuk dikorbankan menggantikannya. Pemburu wanita itu berkomentar bahwa setelah menonton dalam rekaman itu, dia melihat bahwa protagonis jauh lebih kuat daripada tanker F-rank biasa,
dan bertanya mengapa dia bekerja sebagai itu. Jika dia bergabung dengan militer, dia akan diberikan senjata untuk membantu melawan monster, tetapi protagonis mengatakan bahwa senjata api tidak bekerja dengan baik melawan monster yang lebih defensif. Dan karena dia sudah mengalami banyak kesialan dalam hidup ini, dia lebih memilih untuk tidak mengambil risiko dengan senjata itu, dan itulah mengapa dia ingin berkembang sebagai pemburu dengan caranya sendiri. Setelah percakapan itu, protagonis meninggalkan kantor dengan perasaan lega, sambil berharap Moon menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi. Tetapi di jalan, dia bertemu dengan Kim, yang langsung mengenali protagonis. Pria itu kemudian berlutut, jatuh dan mulai berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan nyawanya sebelumnya. Cerita kemudian beralih ke beberapa hari yang lalu, dengan Kim terbangun di rumah sakit setelah dibawa ke sana oleh protagonis. Dia mulai mengingat semua yang terjadi, dan bahwa sebelum pingsan, dia melihat Kang melawan para Gnoll untuk menyelamatkan nyawanya. Kim menyadari bahwa seharusnya dia tidak selamat dari itu, dan tidak mengerti bagaimana protagonis berhasil mengalahkan monster-monster itu, atau mengapa dia diselamatkan olehnya. Tapi dia terganggu oleh suara neneknya, yang khawatir karena cucunya terluka parah. Neneknya memarahinya, menanyakan mengapa dia melakukan misi berbahaya seperti itu untuknya, dan bertanya apakah dia sudah gila dan ingin ikut meninggal bersamanya juga. Kim menyuruhnya untuk tenang karena tekanan darahnya tinggi, dan mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Tetapi wanita tua itu bilang dia tampak seperti tengkorak saking parahnya keadaannya. Pria itu menjawab setidaknya dia keluar hidup-hidup, tetapi neneknya berkata kalau dia meninggal tidak masalah karena dia sudah sakit, tetapi dia sebaiknya tidak ikut misi lagi. Kim mulai mengingat momen-momen indah yang dia miliki bersama neneknya, dan berpikir tentang bagaimana dia ingin menjalani hidup yang bahagia dan damai di sisinya. Dan saat itulah neneknya memeluknya, sambil menangis dan memohon padanya untuk tidak mempertaruhkan hidupnya seperti itu. Cerita kemudian kembali ke masa sekarang, dengan Kim berbicara kepada protagonis di jalan, masih membungkuk di depannya dan membuat keributan besar. Kim berterima kasih kepada protagonis, yang menjawab bahwa di dunia lain, kau hanya bisa mengandalkan rekan timmu jika dia tidak punya pilihan selain menyelamatkan nyawanya. Kang bilang dia juga takut, dan dia bukan pahlawan pemberani seperti yang Kim kira. Tapi pria itu terus menatapnya dengan kagum, yang membuat protagonis merasa tidak nyaman, dan dia menyuruhnya berhenti. Protagonis ingat dia tidak bisa begitu saja memberitahu Kim bahwa dia menyelamatkannya hanya karena sebuah misi, dan dia tidak menyangka mereka akan bertemu lagi. Jadi dia mencoba menyelinap pergi dengan tenang, tapi Kim meminta setidaknya membalas budi atas bantuannya. Tapi sebelum dia bisa bertanya apa balasannya, sekali lagi protagonis mendengar suara di kepalanya. Dia mengatakan bahwa ujian baru telah diterima dan menjelaskan kepadanya tentang penyakit ibu Kim. Dan mengatakan bahwa protagonis harus menyumbang 150 juta won untuk menutupi biaya operasi. Protagonis, setelah mendengar semua itu, bertanya-tanya mengapa dia harus membantu orang ini lebih banyak lagi. Suara itu mengatakan bahwa imbalannya adalah peningkatan stat dan skill bintang 1 baru. Protagonis memeriksa rekening banknya dan menyadari dia memiliki uang itu. Tetapi itu semua yang berhasil dia tabung setelah bertahun-tahun bekerja. Dia merasa sangat sedih karena itu adalah seluruh kekayaannya, tetapi mengingat gadis itu mengatakan ini akan membersihkan karmanya, dia memutuskan untuk memberikan sumbangan. Dia menjelaskan bahwa karena dia menerima untuk menempuh jalan ujian ini, jika dia ingin berbalik, dia akan kehilangan semua hadiah dan mendapatkan lebih banyak lagi. Karma yang lebih buruk, sampai-sampai dia bisa berakhir dalam kondisi tidak sadar seumur hidupnya. Dan hanya memikirkan hal itu membuat protagonis menyadari bahwa dia tidak punya pilihan selain menyelesaikan misi. Protagonis mengatakan bahwa imbalan yang akan dia dapatkan mungkin kecil, tetapi jika dia tidak melakukannya, dia tidak akan pernah bisa menghadapi tantangan di masa depan juga. Dia berpikir tentang betapa menguntungkannya profesi pemburu dan jika dia menjadi pemburu terkenal, dia bisa mendapatkan kembali 150 juta won itu dalam waktu singkat. Selain itu, dalam situasinya saat ini sebagai pemburu peringkat F, dia bahkan tidak bisa mengakses pasar pemburu, jadi mendapatkan setidaknya satu keterampilan baru adalah sebuah keuntungan. Jadi setelah berpikir panjang, dia memutuskan untuk menghubungi asosiasi hunter, memberikan donasi, dan menerima kemampuan barunya, yang belum diungkapkan kepada kita. Adegan kemudian beralih ke sebuah tes yang sedang dilakukan dan penguji memanggil para peserta ke depan. Dia menjelaskan bahwa itu akan menjadi tes di dalam realitas virtual,
di mana peserta akan mengendalikan karakter yang sudah dibuat sebelumnya untuk menguji kemampuan mereka. Karakter-karakter tersebut akan memiliki kelas dan peran tertentu, dan tujuannya adalah untuk menyelesaikan misi sesuai dengan peran tersebut, dan tidak ada gunanya mengeluh tentang peran yang didapatkan. Penguji menjelaskan bahwa jika kamu terampil, karaktermu akan memiliki apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan misi dengan baik, tetapi jika kamu gagal, itu bukan kesalahan karakter tersebut. Dia kemudian memanggil para nama protagonis disebut dan dikatakan bahwa entah kebetulan atau tidak, dia ditugaskan peran sebagai tanker grup. Selain itu, misinya adalah bertahan dari serangan Gnoll selama 5 menit, sesuatu yang sudah pernah dilakukan protagonis sekali. Sistem akan memberinya pedang dan perisai, dan semua statistik karakter akan dikunci di angka 30. Mereka mendoakan semoga protagonis beruntung dan mengirimnya ke lingkungan virtual. Di dalam, tidak butuh waktu lama baginya untuk bertemu 4 Gnoll yang sudah menatapnya tajam dan bersiap menyerang. Sementara penguji mengamati pertarungan dari luar, protagonis berpikir tentang betapa kerasnya dia harus bekerja hanya untuk menaikkan sedikit statistiknya. Sekarang dia akhirnya memiliki stat yang mencapai 30, sama seperti di tes, dan saat dia memikirkannya, salah satu penguji tampaknya tertarik padanya. Protagonis telah memperoleh skill Guardian Shield, yang sempurna untuk tanker, dan memutuskan ini adalah momen terbaik untuk menguji apakah itu berfungsi dengan baik. Para Gnoll menyerangnya, tetapi protagonis berdiri teguh dan hampir tergigit oleh salah satu dari mereka. Dia memblokir gigitan itu dengan perisainya, tetapi Gnoll lain muncul di belakangnya dan menyerang dengan cakarnya. Protagonis melompat dan berhasil menghindar di detik-detik terakhir, nyaris menghindari sabetan langsung ke wajah, meskipun monster itu akhirnya mengenai tanah. Dia kemudian mendekati makhluk itu dan menendang tulang rusuknya, membuat monster itu terlempar dan menabrak monster lain di dekatnya. Serangan lain datang dari atas, tetapi protagonis waspada dan membela diri dengan pedang dan perisainya. Dia menyadari bahwa memiliki semua stat karakter di angka 30 ternyata adalah hal yang baik, karena karakternya lebih kuat dan lebih responsif daripada tubuh aslinya. Menggabungkan hal itu dengan pengalaman bertarungnya sendiri memungkinkan protagonis untuk menghadapi Gnoll dengan jauh lebih baik kali ini, sekali lagi menarik perhatian penguji. Salah seorang operator memuji bahwa kemampuan protagonis untuk membaca dan bereaksi terhadap situasi sangat mengesankan. Dan di antara semua kandidat, dia yang paling mampu, meskipun dia hanya seorang tanker. Sang protagonis terus bertarung, menggunakan perisainya untuk menahan serangan para Gnoll, dan di tengah semua itu, dia melemparkan salah satu dari mereka jauh, yang hanya membuat makhluk itu semakin marah. Tapi monster itu melihat 3 NPC lain lewat dan memutuskan untuk mengabaikan protagonis dan mengejar mereka. Penguji mengatakan bahwa salah satu tujuan dari tes tanker adalah untuk melihat seberapa baik protagonis dapat melindungi sekutunya dan bertanya-tanya apakah dia bahkan memperhatikan NPC di sana. Gnoll itu kemudian menyerbu mereka, tetapi saat itulah protagonis akhirnya menggunakan keahliannya, Guardian Shield, yang secara otomatis menarik perhatian semua Gnoll kepadanya sekaligus. Anehnya, protagonis berhasil menangkis ketiga serangan itu. Salah satunya dia blokir dari belakang dengan pedangnya. Para penguji terkesan, dan protagonis menjelaskan dalam benaknya bahwa kemampuan ini dimaksudkan untuk mengalihkan agresi musuh dan menarik mereka ke arah pengguna. Dia mengatakan bahwa Asmon dalam proses membersihkan karmanya secara bertahap memaksanya untuk bermain dengan cara yang lebih altruistik, mengorbankan dirinya demi kebaikan kelompok. Peran tanker adalah berdiri di garis depan melindungi kelompok, dan jika terjadi sesuatu yang tidak beres, pada awalnya, itulah sebabnya ada permintaan yang tinggi untuk lebih banyak kapal tanker. Dulu, ada masanya orang-orang ingin menjadi awak kapal tanker karena bayarannya tinggi, tapi lama-kelamaan orang mulai menghindari profesi ini karena terlalu berbahaya. Risikonya tinggi, tapi imbalannya juga tinggi, dan bagi sang protagonis, ini adalah profesi yang sempurna untuknya. Baginya, ini jauh lebih baik daripada mempertaruhkan segalanya pada kehidupan birokrasi dan berkutat dengan dokumen seperti pekerjaan lainnya. Gaya hidup awak kapal tanker lebih cocok untuknya. Sang protagonis masih tersesat dan berpikir bahwa, tanpa disadarinya, ujian sudah berakhir dan monster-monster itu sudah menghilang. Prioritasnya sekarang adalah naik pangkat dan meninggalkan peringkat F, karena di peringkat ini dia tidak bisa bahkan ikut serta dalam raid tingkat tinggi, dan selain itu, dia ingin menghilangkan reputasi buruk karena memiliki peringkat rendah.
Dan saat itulah dia melihat ke layar besar yang menampilkan hasilnya, dan kita melihat semua orang terkejut dengan hasil protagonis. Peringkat S+ yang mengesankan, skor sempurna. Adegan beralih ke asosiasi pemburu, di mana salah satu penguji menggagalkan banyak orang dan menyebut mereka semua menyedihkan. Dia mengatakan orang-orang ini bahkan tidak bisa lulus tes dasar, jadi apa yang mereka pikirkan saat mendaftar? Penguji itu bertanya apakah mereka tidak tahu batasan mereka sendiri karena medan pertempuran bukanlah tempat bermain untuk mereka main-main. Sambil mengatakan ini, dia mengingat kejadian traumatis, menghapus semua catatan kelam dari masa lalunya, tetapi dia kehilangan fokus ketika melihat sebuah berkas yang menarik perhatiannya. Dia terkejut dengan catatan sang protagonis, mengatakan bahwa dia menunjukkan perilaku ideal seorang tanker, dan selain itu, tidak menerima satu serangan pun selama seluruh tes. Terlebih lagi, dia melindungi sekutunya dengan sangat baik setelah menarik perhatian monster kepada dirinya sendiri, dan itu adalah tingkat tertinggi yang diharapkan dalam uji coba dasar. Tapi kemudian penguji dipanggil oleh anggota staf lain dan kita mengetahui bahwa dia juga seorang pemimpin tim. Kembali ke tes, seorang pemburu menjelaskan bahwa pada fase berikutnya, peserta akan dibagi menjadi tim yang terdiri dari 5 orang dan 2 dari tim tersebut akan melakukan pertempuran. Ujian, mereka akan diteleportasi ke zona peringkat E dan untuk lulus, mereka harus melenyapkan semua monster di zona itu dan hanya mereka yang menunjukkan performa bagus yang akan maju. Setiap peserta akan dikirim ke zona acak dan mereka baru akan tahu siapa rekan satu tim mereka ketika mereka tiba di sana. Para pemimpin tim juga akan ditunjuk secara acak. Dia mulai mengumumkan nama-nama pemimpin tim. Tim 1 akan dipimpin oleh seorang anak laki-laki berambut pirang bernama Min Hyun Mo. Tim 2 akan dipimpin oleh seorang anak laki-laki bernama Johan Byul. Dan tidak ada yang tahu bagaimana dia bisa berada di posisi itu karena dia sudah berkeringat gugup. Mereka memutuskan kedua pemimpin akan bermain batu, kertas, gunting untuk memutuskan siapa mendapat kesempatan memilih anggota tim pertama. Min Hyun Mo menang dan dipanggil untuk memilih seseorang untuk timnya. Dia memutuskan anggota pertama harus seorang tanker dan Johan Byul berkomentar bahwa memiliki garis depan yang kuat membuat penyerbuan jauh lebih mudah selama anggota tim lainnya dapat menjalankan peran mereka. Min memilih seorang pria super berotot untuk menjadi tanker timnya. Ketika giliran Jo memilih, dia menjadi lebih gugup dan menyadari hanya ada 2 anggota yang tersisa. Dia melihat Kang San dan bertanya apakah dia benar-benar seorang tanker karena dia sangat kurus. Tetapi setidaknya seseorang yang bisa berperan sebagai tanker lebih baik daripada tidak sama sekali, jadi dia memilihnya untuk tim. Pemilihan tim berlanjut untuk beberapa saat sampai akhirnya berakhir dan tim sudah lengkap. Penguji menjelaskan bahwa dalam pertempuran sesungguhnya, tidak ada yang akan melindungi mereka, jadi mereka harus menggunakan waktu istirahat 30 menit berikutnya untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian dan saling mengenal tim mereka. Tim Min merayakan karena mereka memiliki lini tanker yang kuat dan pemimpin berkata bahwa jika semua orang tetap pada posisinya, semuanya akan baik-baik saja dan mereka mulai merencanakan strategi mereka. Sementara itu, di tim protagonis, keadaan sepertinya tidak berjalan dengan baik dan suasananya mengerikan. Melihat bahwa pemimpin terlalu gugup untuk berbicara, protagonis memulai percakapan dan bertanya apakah mereka akan merencanakan strategi juga. Mendengar itu, Jo dengan canggung mulai berteriak, mencoba membangkitkan semangat tim dengan menanyakan apakah ada yang sudah punya strategi. Sementara mereka berbicara, penguji yang sama terus mengawasi protagonis. Dia mengomentari kelulusan protagonis dan tes yang gagal, mengatakan dia punya potensi tetapi kurang bakat. Kemudian 30 menit habis dan penguji mengumumkan bahwa tes akan segera dimulai. Adegan kemudian beralih ke dalam lingkungan virtual dan kita melihat tim Min berjalan melalui lapangan berumput, masing-masing mengenakan pakaian kelas yang ditugaskan kepada mereka. Saat itulah tanker di depan berteriak agar semua orang menghindar dan kita melihat musuh muncul entah dari mana dan mengenai perisainya. Min berteriak agar semua orang berbaris, mengatakan ada sekelompok ork bersenjata di depan mereka. Tanker itu menggunakan keahliannya yang disebut tubuh besi, yang meningkatkan pertahanannya dan terus menghalau serangan para ork. Min menunjukkan bahwa dia adalah pemimpin yang baik dan memerintahkan penyembuh untuk memberikan buff dan menyembuhkan para tanker saat dibutuhkan, dan menyuruh yang lain untuk menyerang para ork. Pemanah melepaskan panah ke salah satu ork, yang dengan mudah menahannya dengan tangannya, tetapi itu hanyalah pengalihan perhatian agar pendekar pedang bisa masuk dari bawah dan menyerang dengan pedangnya.
Ork itu bertahan dan senjata mereka beradu. Salah satu ork mengambil kesempatan untuk mencoba menyerang pendekar pedang secara tiba-tiba dengan kapaknya. Menyadari hal ini akan terjadi, tanker itu menggunakan perisai pelindung. Kemampuan yang sama yang digunakan protagonis sebelumnya, yang menarik perhatian ork yang membawa kapak yang menyerbu tanker, dan keduanya terlibat dalam pertarungan antara kapak dan perisai. Sementara itu, dua ork lainnya juga menyerang. Semuanya menyerbu tanker sekaligus yang melakukan segala yang dia bisa untuk menahan mereka. Min menjelaskan dalam benaknya bahwa mungkin terlihat seperti mereka kesulitan, tetapi dengan buff dan penyembuhan dari para penyembuh, mereka seharusnya bisa bertahan lebih lama. Jadi dia dan pemanah mengambil kesempatan ini untuk mencoba mengejutkan para ork, semuanya tampak berjalan sesuai rencana, sampai Min mendengar geraman dari kejauhan dan tiba-tiba membeku, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ketika dia mendongak, segerombolan ork datang ke arah mereka, semuanya bersenjata berat. Dia menghitung dan melihat 8 ork lagi mendekat, tampaknya 3 yang pertama hanyalah kelompok pengintai. Dia menyerang salah satu dari mereka dan melarikan diri, memerintahkan semua orang untuk mundur ke belakang tanker. Tanker itu, yang namanya sekarang kita ketahui Jungsu, sedang berusaha keras untuk menahan 3 ork dan hampir kehilangan perisainya. Penyembuh berteriak padanya, mengatakan dia harus menahan garis depan atau mereka semua akan segera mati. Sementara itu, para penguji mengamati semuanya dari kejauhan menggunakan drone mereka, jadi salah satu dari mereka mengambil mikrofon dan mulai berbicara kepada mereka. Dia menjelaskan bahwa ada sesuatu peserta, biasanya diabaikan, sistem peringkat pemerintah bukan hanya untuk menghormati pemburu, tetapi juga untuk memastikan tingkat keahlian setiap peringkat. Orang-orang percaya seorang pemburu peringkat E untuk menangani misi peringkat E karena itulah yang diharapkan dari mereka. Seorang tanker peringkat F yang kesulitan melawan ork sudah diperkirakan. Jika dia bisa mengalahkan ork sendirian sekarang, dia pasti sudah mengikuti tes untuk peringkat yang lebih tinggi dari E. Maksudnya adalah untuk lulus tes ini, tidak cukup hanya satu orang yang terampil, semua orang harus kompeten atau mereka akan gagal bersama. Min, yang hanya kelelahan, mengatakan penguji itu benar dan jika tanker itu tumbang, mereka semua akan gagal dalam tes. Dia memerintahkan para penyembuh untuk memberikan yang terbaik untuk menjaga tanker itu tetap bertahan dan mengatakan bahwa sementara mereka melakukan itu, dia dan para penyerang akan menyerang ork dari sisi belakang. Min maju menyerang dan memukul salah satu ork dengan pedangnya, hampir terkena serangan balasan musuh. Sementara itu, tanker menerima beberapa serangan dan hampir kehilangan perisainya. Pertempuran berlanjut dengan pemanah yang menembakkan panah ke ork untuk menarik perhatian mereka dan para penyembuh melakukan tugas mereka, hingga, setelah banyak usaha, mereka berhasil menyelesaikan ujian dan keluar dari lingkungan virtual. Tanker, yang pertama keluar, jatuh berlutut di lantai, benar-benar tidak sadarkan diri dan terluka. Peserta lain terkejut melihatnya seperti itu, dan seorang perawat muncul untuk memberikan pertolongan pertama. Sisa tim juga sangat kelelahan. Tetapi setidaknya mereka diberi selamat karena berhasil menyelesaikan tes. Saat si tanker dibawa keluar dengan tandu, penyiar mengatakan bahwa sekarang giliran tim protagonis. Yo, melihat semua ini, langsung terdiam dan mulai bertanya-tanya apakah mereka akan baik-baik saja. Dia dan kelompoknya berjalan melalui portal langsung ke rawa dan Yo berpikir tanker mereka bahkan lebih lemah dari tanker tim kedua, jadi dia harus menempatkannya di garis depan. Dan kita lihat bahwa bukan hanya dia, tetapi anggota tim lainnya juga memikirkannya saat mereka berjalan melalui lumpur. Sementara itu, protagonis sangat fokus ketika tiba-tiba mereka mendengar seseorang menghentak dengan keras di tanah. Yo berteriak untuk memperingatkan semua orang bahwa sesuatu mendekat dan menyuruh mereka membentuk formasi sambil menarik panahnya. Dan saat itulah seorang goblin bersenjata melompat ke arah mereka dan mendarat di lumpur. Seolah keadaan tidak bisa menjadi lebih buruk, anggota kelompok mulai merasakan kaki mereka tenggelam ke dalam lumpur. Penguji terus mengamati tes dan menjelaskan bahwa biasanya pemburu dengan hati-hati menganalisis medan sebelum setiap misi. Tetapi dalam tes ini, mereka tidak akan memiliki kesempatan itu dan perlu beradaptasi dengan lingkungan di tengah misi, sedangkan goblin tidak memiliki masalah itu. Menyadari keadaan menjadi buruk, anggota kelompok mencoba mundur sementara seorang goblin datang terbang dengan pisau untuk memukul siapapun yang menghalangi jalan. Tetapi pisaunya mengenai perisainya dan kita melihat bahwa Kang San maju untuk menahan pukulan itu. Dia menusukkan pedangnya ke goblin,
menyebabkan goblin itu mundur, sekarang terluka. Kang kemudian menyuruh mereka untuk tenang agar mereka dapat menanggapi serangan goblin. Salah satu goblin menarik busurnya dan membidik protagonis yang menangkis panah itu dengan pedangnya dan menyadari bahwa para goblin sedang mengoordinasikan serangan mereka. Setelah melihat lebih dekat, dia memperhatikan ada hobgoblin yang mengendalikan mereka dari suatu tempat. Tetapi pada saat itu tidak penting karena dia memiliki keterampilan yang sempurna untuk situasi itu. Dia kemudian mengaktifkan keterampilannya yang disebut Guardian's Will, yang meningkatkan pertahanan dan generasi HP berdasarkan jumlah musuh yang ada. Itu memberinya kekuatan yang cukup untuk membuat para goblin terpental tanpa perlu banyak bergerak. Baik penguji maupun anggota tim protagonis lainnya tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Yo mengambil kesempatan untuk berteriak agar semua orang menyerang bersama, dan mereka tidak membuang waktu. Mereka mulai mengalahkan goblin satu persatu, semuanya terinspirasi oleh kekuatan protagonis, yang mulai menyadari bahwa kemampuannya melemah saat musuh menghilang. Pertahanan dan regenerasinya menurun saat musuh yang tersisa di medan perang semakin sedikit, dan protagonis menganggap kemampuan ini cukup menarik. Tapi ini belum selesai karena sang protagonis merasakan getaran di tanah dan segera menyuruh semua orang untuk mundur. Dia mengangkat perisainya untuk menangkis serangan, tetapi ketika dia melihat, ternyata itu adalah serangan dari orc tingkat tinggi, dan tidak ada yang mengerti mengapa orc itu berada di zona dengan tingkatan rendah. Ini monster tingkatan D, jadi kelompok itu berpikir ada sesuatu yang pasti salah dengan ujiannya. Mereka bersiap untuk mencoba mundur, tetapi ketika protagonis melihat bahu orc itu, dia melihat Asmon duduk santai di atasnya. Sementara protagonis bertanya-tanya mengapa dia tiba-tiba muncul di sana, kita melihat bahwa bahkan penguji pun tidak menyadari monster ini. Mereka menghubungi pemburu yang mengawasi ujian, dan dia mengatakan mereka sudah memeriksa 3 kali sebelumnya tapi tidak menemukan tanda-tanda orc itu. Pemburu ini dan rekan-rekannya mengatakan mereka akan menghentikan tes karena mereka tidak tahan lagi melihat lebih banyak peserta tersingkir kali ini. Penguji yang tertarik pada protagonis menyuruh mereka menunggu dan melihat apa yang terjadi. Tetapi penguji berkacamata mengatakan dia pasti sudah gila karena media telah mengawasi mereka dengan ketat sejak insiden terakhir di mana pemburu dieliminasi. Pemburu, yang ternyata bernama Kim Yang Min, mengatakan dia mengerti kekhawatiran itu. Tetapi dia tahu apa yang dia lakukan dan bukan tipe orang yang membuat keputusan sembrono. Dia bahkan mengatakan bahwa jika situasinya menjadi terlalu buruk, dia sendiri yang akan turun tangan untuk memperbaikinya, jadi mereka tidak perlu khawatir dan harus memberi kelompok itu lebih banyak waktu. Tapi 2 penguji lainnya, pasti dia bercanda, mengingat Mime Min sudah dikeluarkan dari arena pertempuran karena perilaku semacam itu. Meskipun ada risiko lebih banyak peserta didiskualifikasi, penguji berkacamata setuju dan hanya mengatakan bahwa Mime Min harus bertanggung jawab penuh jika terjadi sesuatu. Kembali ke tokoh utama Asmon, yang tampaknya baru saja bangun, mengatakan ini adalah ujian ketiga tokoh utama dan dia harus memastikan semua anggota timnya selamat. Jika ada yang dikalahkan oleh orc, beban itu akan menjadi tanggung jawab tokoh utama dan dia menyadari suaranya hanya ada di kepalanya dan tidak ada orang lain di sana yang bisa mendengar atau melihat gadis itu. Dia mengakhiri penjelasannya dengan mengatakan bahwa jika salah satu dari mereka meninggal, semua konsekuensinya akan menjadi tanggung jawab tokoh utama. Tapi karena dia sudah pernah mengalami hal serupa, dia akan bisa menanganinya dengan baik sekarang. Sebelum protagonis bisa bertanya lebih lanjut, Asmon berpamitan dan memintanya untuk melakukan yang terbaik, menghilang di tengah serangan kapak orc. Protagonis hampir terkena serangan itu tepat di wajah tetapi berhasil menghindar pada detik terakhir, dan dampaknya mengenai lumpur. Ini akan menjadi pertempuran yang sulit. Dia mengeluh karena dia baru saja menjadi peringkat E dan sekarang mereka sudah menyuruhnya melawan monster selevel itu. Dia mengutuk Asmon dan mengatakan bahwa dia dan semua orang ingin dia pergi karena karma dari kehidupan masa lalunya. Meskipun begitu, menyerah bukanlah pilihan bagi protagonis dan dia menyuruh semua orang untuk bersiap menyerang karena dia akan menahan serangan orc. Serangan, dia mengangkat perisainya sementara orc itu mengangkat kapaknya, siap untuk menyerang dengan kekuatan penuh. Saat orc itu melangkah, lemparkan lumpur kemana-mana. Sang protagonis bersiap menerima serangan. Dia kemudian menghindar di saat terakhir dan dengan pedang di tangan menyerbu di bawah orc itu. Makhluk itu menyadari dan dengan penuh amarah mengayunkan kapaknya ke arah protagonis, tetapi anak laki-laki itu berhasil menghindar dengan berputar ke belakang.
Pada saat itu dia merasakan hembusan angin kencang dari gerakan kapak orc itu dan hanya itu sudah cukup membuatnya menyadari bahwa bahkan satu serangan dari orc itu akan menjadi akhir baginya. Joe, meskipun dia takut, menarik panah dan berteriak kepada tim bahwa tank itu berjuang untuk melindungi mereka. Jadi mereka juga harus bertarung. Tapi semua orang di sana sudah lama menyerah dan hampir lumpuh karena ketakutan. Salah seorang dari mereka bahkan bertanya-tanya apakah mereka sudah kehilangan akal di tengah situasi itu. Orang itu bahkan menyalahkan tokoh utama, mengatakan bahwa jika dia tidak maju, para penguji pasti sudah menghentikan tesnya. Dan alih-alih melakukan sesuatu, dia hanya berdiri di sana bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan pihak penyelenggara sementara kita melihat Myeonmin diam-diam mengamati semuanya. Joe melompat dan menembakkan panahnya ke goblin, mengalahkan dua di antaranya. Dua pemburu lainnya, meskipun mereka takut, tetap membantu dalam pertempuran. Salah seorang dari mereka melayang-layangkan pohon dan melemparkannya ke orc. Monster itu berbalik setelah ditembak oleh Joe dan mencoba menyerang mereka, tetapi dihentikan oleh protagonis, yang menggunakan pedangnya untuk melukai kakinya. Meskipun mereka menyerang dengan sekuat tenaga, orc itu tidak jatuh dan semakin marah hingga memasuki mode mengamuk. Protagonis tidak percaya bahwa monster seperti itu masih bisa memasuki mode itu. Tetapi ketika dia tidak menduganya, orc itu menyerangnya dengan kecepatan luar biasa. Saat itu, kita tidak bisa melihat apa yang terjadi pada Kang. Sementara Myeonmin hanya menyaksikan dan Joe hanya bisa meneriakkan nama protagonis. Kemudian, setelah semua kekacauan, kita melihat bahwa protagonis terlempar jauh oleh pukulan orc itu. Dia mencoba bangkit, tetapi orc itu dengan cepat muncul di depannya. Dia dan melayangkan pukulan yang ditangkis protagonis dengan perisainya. Tetapi orc itu menggunakan tangan bebasnya untuk memukul protagonis dengan gagang kapaknya, membuatnya terjatuh. Penguji berkacamata mengatakan bahwa situasinya sudah terlalu jauh dan mereka harus segera turun tangan, tetapi Myeonmin tetap diam mengamati. Sementara itu, protagonis berhasil menghindar dari ogre dan meluncur menjauh, memberikan tebasan ke kaki monster itu dengan pedangnya. Tetapi karena dia sudah sangat kelelahan, skill penyembuhan dan aura protagonis aktif dan HP-nya mulai pulih. Namun, bahkan itu pun tidak cukup untuk menghilangkan kelelahannya. Sementara rekan timnya bertanya apakah dia baik-baik saja, sang protagonis mulai bertanya-tanya apakah dia sebaiknya menyerah saja. Tapi setelah dipikirkan masak-masak, dia menyadari bahwa kunci kemenangan adalah mencegah orc itu melewati titik tertentu. Jadi dia mengumpulkan semua motivasi yang masih dimilikinya dan berkata dia akan menahan orc itu di sana sampai akhir agar semua orang bisa selamat. Dia berteriak kepada teman-temannya, menyuruh mereka untuk tidak khawatir dan terus berjuang, mengatakan bahwa dia bisa bertahan. Di tengah keputusasaan penguji dan jatuhnya orc-orc, kelompok protagonis terus menyerang orc itu. Kang kemudian menyadari bahwa orc itu juga mulai lelah dan menyuruh semua orang untuk bertahan sedikit lebih lama karena mereka bisa menang. Tapi orc itu sama marahnya dengan lelahnya dan memberikan pukulan keras lagi kepada protagonis. Mengirimkannya terlempar lagi. Sekarang kelompok itu sudah terbiasa dengan gerakan orc dan memanfaatkan celah itu untuk menghujani orc dengan serangan. Setelah begitu banyak serangan, orc itu akhirnya berlutut dan Yo mulai merasa lega, mengatakan mereka telah menang. Tetapi tiba-tiba orc itu mengeluarkan raungan lagi dan melemparkan kapaknya ke arah protagonis dengan seluruh kekuatan yang masih dimilikinya. Yo berteriak agar protagonis berhati-hati dan Kang bersiap-siap, bertanya-tanya apakah dia bisa menahannya. Tetapi di tengah jalan, dia menyadari ada sesuatu yang salah dan kapak itu sebenarnya tidak ditujukan padanya. Kapak itu sebenarnya mengarah ke pemburu yang telah mengeluh tentang protagonis sebelumnya dan karena dalam kekacauan pertempuran, dia benar-benar lupa kalau orang itu ada di sana. Melihat ini, protagonis langsung panik karena dia ingat kalau ada satu orang saja yang celaka, dia akan mendapat penalti karma. Jadi dia mencoba lari ke arah teman satu timnya, tapi adegan terputus dan kita tidak tahu apa yang terjadi. Kemudian kita melihat penguji berkacamata meminta maaf atas apa yang terjadi, mengatakan itu adalah kesalahan mereka dan mereka akan memberikan kompensasi kepada mereka semua atas risiko yang mereka ambil. Yo dan pemburu lainnya mengeluh, mengatakan mereka tahu itu pasti kesalahan, tapi protagonis merasa bersalah karena semua itu terjadi karena karmanya. Anehnya, Myeonmin juga meminta maaf dan mengatakan dia akan bertanggung jawab penuh atas apa yang terjadi. Tapi ketika adegan beralih lagi, kita melihat pemburu itu tampak hidup di belakangnya,
menyisakan misteri tentang apa yang sebenarnya terjadi di akhir ujian dan bagaimana dia selamat. Penguji memanggil protagonis dan mengatakan dia ingin berbicara pribadi dengannya. Jadi protagonis dibawa ke ruangan lain di mana mereka menyuguhkan teh dan beberapa waffle untuk dimakan. Miao Min mulai dengan bertanya apakah benar dia selalu bekerja sebagai perisai manusia selama 6 tahun terakhir dan protagonis mengonfirmasi. Dia mengatakan dia terkesan dengan kemampuan protagonis untuk beradaptasi dengan situasi dan untuk sesaat, percaya bahwa dia sudah cukup baik untuk mengalahkan York yang memiliki peringkat. Protagonis akhirnya mengerti kenapa mereka menghabiskan begitu banyak waktu tanpa melakukan apa-apa dan bahkan Asman tidak ikut campur. Pria itu kemudian langsung ke intinya dan mengatakan bahwa tujuannya adalah agar protagonis bergabung dengan Rangers, yaitu kelompok tempat dia berada. Dia menjelaskan bahwa untuk sekarang dia hanya bertindak sebagai penguji, tetapi dia akan kembali menjadi Ranger dalam beberapa bulan dan bahkan mengatakan dia bisa mendaftarkan protagonis jika dia mau. Dengan begitu dia akan bisa bekerja sebagai karyawan penuh waktu, atau jika dia lebih suka, dia bisa bekerja untuknya sebagai tentara bayaran. Dia bilang dia terkesan dan kita mengetahui apa yang terjadi di hutan di akhir ujian. Protagonis berhasil mendorong rekan setimnya menjauh di saat-saat terakhir dan menerima hantaman kapak ork langsung ke dada. Dia jatuh ke belakang dan rekan satu tim khawatir dia telah dilumpuhkan, tetapi kemudian kemampuan wasiat pelindungnya aktif dan dia sembuh serta mendapat peningkatan pertahanan. Miao Min mengatakan bahwa tidak sembarang orang bisa melakukan itu dan bertanya sekali lagi apakah dia ingin bergabung dengan Rangers, menawarkan kontrak untuk ditandatangani. Kang bahkan tidak percaya bahwa kelompok terkenal seperti Rangers, yang biasanya hanya merekrut kasus-kasus khusus, memutuskan untuk merekrutnya sekarang. Dia hampir tidak percaya itu nyata dan berpikir untuk menandatangani, tetapi berhenti dan memutuskan untuk memikirkannya lebih hati-hati. Karena Rangers bertarung melawan monster yang menyerang dan kadang-kadang melakukan perjalanan ke dunia lain untuk misi mereka, itu akan menjadi tempat yang sempurna bagi Asmon untuk mengganggu sang protagonis. Dan berbicara tentang dia, saat protagonis menyentuh kontrak itu, huruf-hurufnya berubah, dan sebuah pesan muncul mengatakan ujian keempat akan segera dimulai. Dia harus bergabung dengan pasukan Ranger dan mengabdikan diri untuk melindungi dunia. Jika dia berhasil, dia akan menerima informasi khusus yang baru, jadi protagonis, tanpa pilihan, memutuskan untuk menerima. Protagonis bahkan mengucek matanya untuk memastikan dia membaca dengan benar, dan dengan melakukan itu, dia melihat halaman lain yang menyatakan bahwa dia dapat menyelesaikan ujian ini hanya dengan menerima tawaran itu. Dia kesal pada Asmon karena dia bahkan tidak membiarkannya membaca kontraknya terlebih dahulu. Bagaimana jika ada sesuatu yang lebih buruk dalam kontrak Miao Min? Tanpa ada hal lain yang bisa dilakukan, dia menerima tawaran itu dan Miao Min terkejut. Bahwa dia setuju begitu cepat. Dia tidak tahu ada Dewi yang memanipulasi protagonis. Tetapi protagonis mengatakan dia hanya akan menerima jika dia bisa bergabung sebagai tentara bayaran. Dengan begitu, meskipun Miao Min adalah bosnya, dia tetap bisa memilih misi mana yang akan diambil. Karena syarat dari ujian itu hanya menerima proposal, dia memutuskan dia hanya akan mengambil misi yang dipaksakan Asmon untuk dipilih. Miao Min menerima dan berterima kasih kepada protagonis atas kerjasamanya, tetapi dalam hatinya, dia sepertinya tidak terlalu senang bahwa dia akhirnya menjadi tentara bayaran. Dia kemudian menandatangani kontrak dan mengatakan sudah waktunya baginya untuk pergi, berdiri untuk meninggalkan ruangan. Tetapi pada saat itu, sesuatu yang aneh terjadi. Protagonis merasa aneh dan tiba-tiba, beberapa jiwa seperti meninggalkan tubuhnya sekaligus, membuatnya kehilangan keseimbangan. Miao Min bertanya apakah protagonis baik-baik saja, yang masih berdiri di sana, tidak mengerti apa yang baru saja terjadi padanya. Kang bilang dia baik-baik saja, tapi dalam hatinya dia tidak tahu apa yang terjadi. Dia melihat beberapa gambaran aneh dan menyadari ini pasti informasi khusus yang dia terima. Apapun yang dia lihat, kita tidak akan tahu untuk saat ini karena cerita beralih ke 1 minggu kemudian. Kang San muncul di terminal bus mengenakan kupluk dan sepertinya sangat dingin di tempatnya berada. Dia menyebutkan bahwa informasi yang dia terima adalah tentang kehidupan masa lalunya sebagai iblis. Protagonis menerima semuanya tepat setelah menandatangani kontrak dan itu membuatnya merasa sangat pusing sehingga dia harus lari ke kamar mandi untuk memulihkan diri. Informasi ini menyuruhnya menuju ke Curewon di Provinsi Gangwon di mana dia harus melewati sebuah ruang bawah tanah. Dan jika dia berhasil,
dia akan menerima fragmen ingatan dari kehidupan masa lalunya. Protagonis percaya bahwa Asmon sebenarnya mencoba mentransfer ingatan iblis itu ke dalam pikirannya. Protagonis menjelaskan bahwa ketika dunia terhubung dengan realitas lain di atas tanah, itu disebut link, tetapi ketika terhubung dengan yang di bawah, itu adalah ruang bawah tanah. Sulit untuk diakses karena mereka berada di bawah tanah dan ketika ruang bawah tanah baru terbuka, orang-orang di dekatnya menggambarkannya sebagai neraka yang terbuka. Ingatan dari kehidupan masa lalu protagonis pasti ada di suatu tempat di ruang bawah tanah yang tidak terdaftar itu. Berdiri di depan gua yang mengarah ke ruang bawah tanah, protagonis mengatakan dia tidak tahu mengapa Asmon ingin mengungkapkan ingatan itu kepadanya. Tetapi protagonis memiliki perasaan yang tidak enak sejak dia menerima informasi itu minggu lalu dan dia perlu mencari tahu apa penyebabnya. Protagonis memutuskan untuk masuk. Pertama, dia memasang penghalang sihir di pintu masuk untuk mencegah monster di dalamnya keluar ke dunia. Itu adalah aturan pertama saat menjelajahi ruang bawah tanah. Aturan dasar lainnya adalah menyiapkan makanan dan peralatan karena kamu tidak pernah tahu berapa lama kamu akan berada di sana. Dan penting juga untuk memiliki senter karena biasanya sangat gelap di dalam penjara bawah tanah. Sang protagonis membutuhkan waktu untuk menemukan senternya, tetapi ketika akhirnya menemukannya, hal pertama yang dilihatnya adalah tengkorak besar di depannya. Dia berteriak ketakutan dan menyadari bahwa itu sebenarnya adalah prajurit kerangka dan salah satunya bersenjatakan pedang. Sang protagonis merasa pasti ada sesuatu yang penting di sana. Masalahnya, dia pernah kesulitan hanya untuk mengalahkan satu kerangka. Dan sekarang ada 5 di depannya. Tapi sekarang sang protagonis sudah terlatih. Setelah hampir kalah berkali-kali, dia telah belajar bagaimana mengatasi masalah sendiri. Dia berhasil mengalahkan kerangka-kerangka itu dengan pedangnya dan menjelaskan bahwa kerangka menyerang tanpa henti karena mereka tidak merasakan sakit, tetapi mereka lemah terhadap serangan suci. Serangan jenis itu menyebabkan monster tipe gelap langsung hancur. Protagonis mengatakan jika semua monster di sana memiliki atribut itu, dia seharusnya bisa melanjutkan sendiri. Dia melakukan peregangan dan mengatakan dia merasa aneh sebelum memasuki gua, tetapi sekarang perasaan itu perlahan menghilang semakin dalam dia masuk. Kang bahkan berpikir bahwa Asmon mungkin akhirnya memutuskan untuk memberinya hadiah yang nyata setelah semua cobaan yang telah dia lalui sejauh ini. Karena dia hampir saja kalah berkali-kali, dia pantas mendapatkan setidaknya sebuah imbalan dan tepat di depannya muncul sebuah peti harta karun. Dia dengan gembira berlari menuju peti itu dan berterima kasih kepada Asmon atas hadiahnya, tetapi dia berbicara terlalu segera karena makhluk besar muncul dari kegelapan dan memukul protagonis dengan keras hingga dia terdorong mundur. Pemilik senjata itu, yang kini terlihat sebagai bola baja dengan rantai, adalah Dulahan, seorang ksatria tanpa kepala yang menunggangi mayatnya sambil memutar bola baja itu. Dia melemparkan benda itu ke arah protagonis yang menunduk tepat waktu dan menggunakan sihirnya untuk menajamkan pedangnya seperti yang dia lakukan saat melawan Genol. Tapi kali ini, baju besi Dulahan terbukti jauh lebih kuat dan bahkan tidak tergores oleh pedang protagonis. Dia begitu fokus sehingga dia bahkan tidak menyadari bola berduri itu datang ke arahnya dengan kekuatan penuh. Protagonis mencoba menahan. Dia mencoba dengan pedangnya tetapi terlempar ke belakang dan menyadari bahwa bahkan dengan bantuan sihir pun dia tidak bisa menembus bola itu. Dia menyadari bahwa Dulahan berada di level yang berbeda dan yang lebih buruk, pedangnya hampir patah akibat benturan itu. Kang terus berusaha menghindar dari serangan Dulahan, tetapi dia tahu bahwa jika pedangnya patah, dia tidak akan memiliki kesempatan melawan monster peringkat D seperti itu. Namun, dia memperhatikan sesuatu, seperti dalam misi yang dia terima dari Asmon, hanya dikatakan dia perlu menyelesaikan dungeon, tetapi tidak mengatakan bagaimana caranya. Jadi Meting mengatakan dia diharuskan mempertaruhkan nyawanya melawan Dulahan seperti yang dia lakukan. Dia menyadari bahwa peti itu mungkin adalah hadiah Asmon. Disebutkan padanya, jadi tanpa sempat bertanya, dia memutuskan untuk meraih peti itu dan kabur. Tapi dia masih perlu mencari cara untuk menghindari Dulahan agar bisa melarikan diri dan bertanya-tanya bagaimana makhluk tanpa kepala tahu di mana dia berada untuk menyerang. Sang protagonis, sejenak, berpikir untuk mengambil risiko dan lari secara acak seperti orang gila, tapi kemudian dia menyadari sesuatu. Ksatria itu tidak memiliki mata, tetapi kudanya punya, dan jelas menggunakan penglihatannya untuk menemukannya. Jadi dia melemparkan senternya ke udara, berhasil membuat kuda itu silau selama beberapa detik.
Dulahan menjadi bingung dengan gerakan kuda yang tidak menentu dan mulai mengayunkan bola besinya ke segala arah. Tetapi protagonis menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri dengan peti. Di tengah semua kekacauan itu, sang ksatria berhasil melihat kemana protagonis pergi dan menunjuknya. Tapi Kang tidak bodoh, dia tidak menunggu dan langsung berlari menuju pintu masuk ruang bawah tanah. Hanya saja dia lupa tentang penghalang yang dia sendiri pasang di sana, dan menjelaskan bahwa penghalang itu tidak hanya menghalangi monster, tetapi juga menjebak manusia di dalam dan membutuhkan waktu untuk dinonaktifkan. Tapi untungnya, untuk pertama kalinya dalam hidup protagonis, penghalang itu menghilang seketika, dan dia berhasil keluar dari gua dengan selamat. Gua itu kemudian runtuh, menutup pintu masuk, dan protagonis menyadari bahwa sekarang dia tidak perlu menggunakan penghalang itu untuk menyegel tempat itu lagi. Setelah semua cobaan itu, sang protagonis akhirnya punya waktu untuk membuka peti itu, dan di dalamnya ada sebuah keterampilan, dan anehnya, sebotol air. Sang protagonis memutuskan untuk meminum vial yang berisi keterampilan itu, dan itu meningkatkan kemampuan perisai pelindungnya, meningkatkan penyembuhan dan pertahanannya. Dia tidak tahu apakah harus merasa senang atau sedih tentang hal itu, karena hanya keterampilan tanknya yang semakin kuat. Setelah itu, dia memutuskan untuk membuka botol air itu, sambil berpikir tentang bagaimana dulu dia menganggap semua omongan tentang kehidupan masa lalu ini omong kosong, tetapi semua yang dikatakan Asmoon sejauh ini telah menjadi kenyataan. Sang protagonis mengatakan dia tidak peduli dengan campur tangan ilahi, tetapi jika memulihkan ingatannya akan membantunya mencapai kehidupan yang dia inginkan, maka dia akan melakukan apapun yang diperlukan. Dia kemudian meminum cairan dari botol itu dan mulai mendapatkan penglihatan tentang masa lalu. Dalam penglihatan ini, seorang pendekar pedang bernama Jiang Heng, dari suatu tempat bernama Gunung Api, baru saja menghadapi beberapa prajurit seorang diri dan bersumpah atas namanya bahwa dia akan mengalahkan iblis jahat tertentu. Dia mengarahkan pedangnya ke sesosok makhluk di tengah medan perang dan menantangnya untuk bertarung. Makhluk itu terbang menuju pendekar pedang itu, yang menghunus pedangnya, tetapi pertarungan itu tidak berlangsung lama. Adegan beralih, dan pendekar pedang itu terbaring di tanah, kalah telak. Bertanya-tanya kenapa itu terjadi. Sementara iblis itu berdiri di tengah medan perang, prajurit itu bertanya mengapa dia merenggut nyawa banyak orang tak bersalah. Dia mengingat beberapa keluarga bahagia, dan kemudian ingatan itu beralih ke seorang anak yang menangis di tengah medan perang. Iblis itu menggaruk kepalanya dan bertanya-tanya apa maksud prajurit itu dengan meminta alasan atas apa yang dia lakukan. Dia mendekati prajurit yang jatuh itu, dan ketika dia mengungkapkan wajahnya, kita melihat bahwa dia sangat mirip dengan Kang San, dan kemudian dia menjawab bahwa alasannya adalah karena dia menyukainya. Prajurit itu terkejut dengan jawaban itu dan tidak punya waktu untuk mencernanya, karena iblis itu menyerangnya segera setelah itu. Saat itulah ingatan itu berakhir dan protagonis menemukan dirinya kembali di hutan. Berdiri di depan peti, terlepas dari penglihatan yang traumatis, setidaknya protagonis menyadari dia mendapatkan dua kemampuan baru untuk digunakan. Yang pertama adalah IQ iblis. Selain peningkatan serangan permanen, itu juga meningkatkan serangannya setiap kali protagonis mengalahkan seseorang, dan jika dia melakukannya 100 kali, kemampuan itu naik level. Yang kedua adalah bentuk pertama pedang iblis. Ini melepaskan tebasan dahsyat yang meningkatkan serangan protagonis dan juga memberikan status negatif pada musuh. Saat memikirkan keterampilan barunya, protagonis mulai memiliki kenangan buruk dari kehidupan saat ini, dimulai dari saat dia kehilangan orang tuanya dan kerabat bertengkar soal warisan, bahkan saat busnya terbalik, menyebabkan beberapa orang terluka. Protagonis kemudian menyadari bahwa semua hal buruk itu terjadi hanya karena dia dan hal-hal mengerikan yang dia lakukan di kehidupan lampaunya, dari kehilangan orang tuanya hingga semua orang yang mengalami kecelakaan hanya karena berada di dekatnya. Di tengah kesedihan itu, protagonis mendapat telepon dari seseorang bernama Jung Min Hyuk, yang sepertinya mengenalnya dan bertanya apakah dia ingin membantu pekerjaan kecil. Adegan beralih dan protagonis pergi menemui Min Hyuk di sebuah restoran. Dia berkata sudah lama mereka tidak bertemu dan dia mendengar protagonis dipromosikan. Dia bertanya lagi apakah protagonis ingin bergabung dengan tim manajemennya di Chiozeng, tapi protagonis masih merasa sedih dan bertanya apa yang dia bicarakan. Protagonis merasa aneh karena itu adalah perusahaan nomor 1 di industri ini, jadi kenapa mereka tertarik padanya? Tapi yang lebih penting, Min Hyuk sudah lama berhenti menjadi hunter.
Protagonis tidak tahu kenapa, tapi setidaknya sekarang dia bekerja di perusahaan yang bagus. Sebelum berpikir tentang menerima atau tidak, protagonis sekali lagi teringat akan salah satu kejadian buruk yang menimpanya. Dalam ingatan itu, dia sedang mengendarai skuter menuju sekolah. Dia bersama teman sekelasnya ketika mereka berdua terjatuh. Protagonis mengatakan dia tidak terluka, tetapi anak laki-laki yang lain mengeluh dalam hati karena setiap kali dia berjalan bersama protagonis, mereka selalu terjatuh. Anak itu bahkan mengejek protagonis, mengatakan itu pasti kutukan, dan mungkin dia bahkan menyebabkan orang tuanya meninggal juga. Protagonis marah mendengar itu, tetapi yang menegur anak itu adalah Min Hyuk, yang bertanya apakah pantas mengatakan hal seperti itu kepada seorang teman. Anak itu bertanya mengapa dia tiba-tiba berteriak, dan Min Hyuk mengatakan ada hal yang boleh diucapkan dan ada yang sama sekali tidak boleh. Dia menyuruh anak itu meminta maaf kepada protagonis, yang menerima permintaan maaf itu dan mengatakan tidak apa-apa. Min Hyuk kemudian naik skuter dan melanjutkan perjalanannya, menyuruh protagonis untuk mengikutinya, sementara penjaga keamanan mengarahkan siswa. Lalu adegan kembali ke masa kini. Min Hyuk mengatakan protagonis sekarang akan mulai mengikuti ride tingkat tinggi karena dia naik ke peringkat E, dan memiliki perusahaan yang mendukungnya akan sangat membantu, karena mereka dapat memilih rekan tim terbaik untuknya dan membantu perkembangannya sebagai seorang hunter. Protagonis masih tidak bisa melupakan ingatannya sebagai iblis dan bertanya-tanya apakah dia benar-benar akan baik-baik saja melanjutkan sebagai seorang hunter. Dia memberitahu Min Hyuk bahwa dia hanya datang ke restoran hari ini hanya untuk melihat wajah temannya lagi setelah sekian lama. Protagonis akan menanyakan sesuatu kepadanya, tetapi dia terganggu ketika Min Hyuk mengatakan protagonis mungkin tidak dipromosikan karena kemampuannya, dan mengatakan bahwa jika dia menjadi peringkat E, itu mungkin berkat beberapa penguji yang merasa kasihan untuknya. Lagi pula, bahkan seorang pemburu yang gagal pun bisa melangkah jauh dengan bantuan orang seperti itu. Dia terus berbicara dengan protagonis, mencoba meyakinkannya untuk bergabung dengan perusahaan tersebut, tetapi tiba-tiba protagonis merasakan sesuatu yang aneh. Dia mendapat penglihatan lain dari masa lalu ketika dia masih menjadi iblis dan mulai merasa tidak enak badan, sama seperti sebelumnya. Min Hyuk menjadi khawatir dan bertanya apakah dia baik-baik saja, mengatakan bahwa jika dia terlalu memaksakan diri, maka dia benar-benar membutuhkan agen seperti dirinya. Tetapi protagonis merasa seperti itu karena dia baru saja menerima pesan di teleponnya yang mengatakan dia telah secara resmi bergabung dengan tim Rangers. Dia meminta maaf kepada Min Hyuk karena harus pergi tiba-tiba padahal sudah lama sejak mereka terakhir berbicara, tapi bukan saatnya untuk dia merenungkannya. Dia bilang dia benar-benar hanya datang untuk menemui temannya dan untuk mengucapkan terima kasih padanya. Min Hyuk bilang tidak apa-apa sambil menyerahkan telepon yang protagonis itu lupakan di meja. Tapi mereka terganggu oleh laporan berita yang mengatakan bahwa portal Ereng tiba-tiba terbuka dan area tempat mereka berada dianggap berbahaya. Min Hyuk bilang mereka perlu mencari tempat berlindung dan protagonis menyuruh mereka mengikuti orang-orang yang berlari ke tempat perlindungan. Tapi kemudian monster mirip kadal yang membawa trisula raksasa menerobos jendela, menghancurkan segalanya. Monster itu menjatuhkan meja-meja dan menimpa salah satu pelanggan yang berusaha mati-matian untuk lolos dari monster itu. Pria itu berteriak minta tolong sementara istrinya melihat dengan cemas, tak berdaya, dan sang protagonis menyadari dia harus melakukan sesuatu. Min Hyuk memegang bahunya dan berkata mereka harus segera pergi dari sana karena lebih banyak monster seperti itu akan datang, dan tidak ada yang akan menyalahkan hunter peringkat E jika melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Dia menyuruh protagonis untuk berhenti bertingkah seperti pahlawan dan pergi dari sana sebelum mereka mencabik-cabiknya. Tetapi protagonis sekali lagi mengingat masa lalunya. Kang melihat bahwa monster itu sudah menusuk manusia lain dengan trisulanya dan hendak melakukan hal yang sama pada pria di tanah. Protagonis tahu dia tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Dia terus mendapatkan kilasan orang-orang yang telah dia lenyapkan dalam kehidupan sebelumnya. Akhirnya dia mengambil keputusan dan mengaktifkan kemampuan pedang iblisnya, menyerbu musuh dan menebasnya secara langsung. Monster itu terlempar dan orang tua itu bertemu kembali dengan istrinya sementara Min Hyuk berdiri terpana dengan kemampuan protagonis. Kang mengatakan bahwa sekarang dia berbeda dari dirinya di kehidupan sebelumnya dan menyuruh semua orang untuk melarikan diri sebelum lebih banyak musuh tiba. Saat Min Hyuk melihat protagonis dengan sangat terkejut, anak itu mengatakan dia akan membuktikan kepada semua orang seberapa banyak dia telah berubah.
Adegan beralih ke beberapa waktu setelah serangan itu. Polisi telah tiba dan membantu warga sipil yang selamat dari serangan manusia kadal. Min Hyuk sedang menelepon bersama seseorang dan orang itu bertanya apakah dia berhasil merekrut protagonis atau tidak. Dia mengatakan tidak dan bahwa itu adalah perekrutan yang sulit yang membuat orang di ujung sana cukup kesal. Orang itu mengatakan dia tidak bisa melakukan apapun dengan benar dan bahwa terlepas dari apakah Kang peringkat F atau E, Min Hyuk seharusnya menggunakan reputasi perusahaan untuk meyakinkannya. Min Hyuk mencoba meminta maaf tetapi orang itu sudah muak dan langsung menutup teleponnya. Pria itu menghela napas lega dan mulai mengingat pertarungan protagonis melawan monster, mengatakan dia bahkan tidak mengenal Kang lagi. Kembali ke protagonis, kita lihat bahwa meskipun kedai itu aman, masih ada lebih banyak manusia kadal menyerang warga sipil. Protagonis bertarung dengan sekuat tenaga untuk mencoba menyelamatkan semua orang. Tetapi musuh mulai bertambah banyak dan semakin sulit baginya sendirian. Dia memutuskan untuk menggunakan perisai ujian untuk menarik perhatian musuh kepadanya. Tapi itu tidak berhasil karena terlalu banyak musuh dan tidak semua dari mereka melihat ke arahnya. Dia menyadari dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, tetapi dia tahu bala bantuan akan tiba dalam beberapa menit jadi dia hanya perlu bertahan dan melindungi semua orang sampai saat itu. Salah satu manusia kadal hampir mengenai protagonis dengan tombaknya, tetapi dia mengaktifkan kemampuan kehendak penjaga dan meningkatkan pertahanannya lagi. Dengan itu, dia memperkuat perisainya dan menyerang musuh, menangkis serangannya. Untungnya, dengan begitu banyak musuh dia bisa menggunakan kemampuan itu untuk meningkatkan pertahanannya, semakin banyak musuh yang ada di medan pertempuran. Protagonis memanfaatkan semua peningkatan ini untuk menyerang musuh dengan pedangnya dan berhasil mengalahkan beberapa. Tapi masih banyak yang berdiri yang bisa menjadi masalah besar bagi protagonis jika dia tidak hati-hati. Atau setidaknya bisa jadi begitu, kalau bukan karena kemampuan baru yang dia dapatkan, IQ iblis yang meningkatkan serangannya setiap kali dia mengalahkan musuh. Protagonis teralihkan perhatiannya sejenak saat melihat pedangnya, tetapi teriakan seorang warga sipil membawanya kembali ke kenyataan. Tentara akhirnya tiba dan para prajurit mulai menembak ke arah manusia kadal, tidak berhenti sampai diperintah. Komandan peleton memerintahkan para prajurit untuk berpencar dan mencari setiap sudut bangunan untuk mencari penyintas. Kita kemudian melihat beberapa prajurit membantu warga sipil yang terluka dan menyingkirkan makhluk apapun yang muncul di jalan mereka. Tapi ketika salah satu dari mereka mencari di reruntuhan bangunan, dia menemukan protagonis tergeletak tak berdaya di tanah, hanya memegang pedangnya yang berlumuran darah. Prajurit itu mengenali protagonis dan membawanya ke atasan, di mana mereka menyaksikan rekaman pertarungan yang terjadi di gedung itu beberapa saat sebelumnya. Protagonis diperlihatkan melawan semua manusia kadal sendirian, menebas mereka satu persatu dengan kebencian di matanya. Melihat ini, komandan bertanya apakah dia seorang ranger. Tapi mereka tidak tahu dan hanya mengatakan bahwa protagonis itu muncul entah dari mana dan mulai menghabisi monster-monster itu. Mereka menduga dia hanya pemburu yang bermain sebagai pahlawan, tapi untungnya, tidak ada korban jiwa karenanya. Komandan memerintahkan mereka untuk mengidentifikasi protagonis dan menahannya karena tidak peduli niatnya baik atau tidak. Jika mereka membiarkan pemburu yang tidak kompeten terus melakukan ini, mereka akan mendapat masalah besar di kemudian hari. Tapi prajurit itu mengatakan masalahnya adalah sesuatu yang lain dan dilihat dari kondisi protagonis, mereka bahkan tidak yakin apakah dia masih hidup setelah semua itu. Untungnya, protagonis itu bangun dan kita melihat bahwa prajurit itu yang menyelamatkannya adalah Kim Chun-sik, orang yang sama yang dia selamatkan di ruang bawah tanah di awal cerita. Tokoh utama mengingatnya dan bertanya-tanya bagaimana operasi neneknya berjalan, tapi dia masih terlalu lemah untuk bertanya. Kim bertanya tentang lukanya dan apakah dia benar-benar berhasil mengalahkan semua makhluk itu sendirian, tetapi tokoh utama hanya bangkit mengatakan dia harus pergi. Kang berdiri dan mengambil beberapa langkah, tetapi Kim mengatakan dia tidak akan bisa pergi jauh dalam kondisi seperti itu. Dan benar saja, tokoh utama hanya berjalan beberapa langkah sebelum jatuh ke tanah dan Kim menyadari lukanya lebih parah dari yang dia kira. Pemburu itu berkata bahwa karena tokoh utama adalah peringkat F, jika mereka menemukannya dalam kondisi negara, dia pasti akan ditangkap. Jadi Kim menunjukkan bahwa dia orang yang baik, mengatakan dia tidak akan membiarkan orang yang menyelamatkan hidupnya ditangkap seperti itu. Kemudian dia menggendong protagonis di punggungnya dan membawanya pergi tanpa memberitahu siapapun,
meskipun itu mungkin menimbulkan masalah di kemudian hari. Adegan kemudian beralih dan ketika protagonis bangun sudah di rumah sakit, dia bertemu dengan nenek Kim dan nenek itu mengatakan bahwa ini rumah sakit jadi dia harus istirahat dan bahwa ketika dia datang ke rumah sakit, dia pikir keadaannya jauh lebih buruk, tetapi dokter mengatakan dia tidak lagi dalam bahaya. Wanita itu menawarkan beberapa irisan apel untuk dimakan oleh protagonis, mengatakan dia hanya perlu makan, tidur, dan ikuti saran dokter untuk menjadi lebih baik. Dia bilang dokter itu yang menyelamatkan cucunya dan dia sudah lama ingin bertemu dengannya dan mendengar bahwa dia orang yang luar biasa. Sang protagonis memakan apel itu dan rasanya seperti makanan terlezat yang pernah ia makan dalam waktu yang lama, bahkan membuatnya mengingat masa kecilnya ketika ibunya masih hidup. Jurnalis bersiap untuk siaran langsung dan mengumumkan tragedi yang terjadi malam ini di Wang Simni mengenai portal Ereng. Kemudian dia berbicara dengan seorang tentara dan bertanya tentang warga yang menghilang setelah kejadian itu dan menanyakan apakah mereka dapat mendengar kesaksian. Menanggapi hal itu, tentara itu menjawab bahwa begitu dia tiba, dia mendekat untuk membantu pemuda itu tetapi menyadari bahwa semua monster sudah mati. Oleh karena itu, mereka berterima kasih kepada Kang atas bantuan yang diterima dan mengatakan bahwa berkat pahlawan ini, orang-orang biasa selamat dari bencana tersebut. Tentara itu melanjutkan pidatonya tentang betapa bersyukurnya dia kepada pemuda itu, sementara yang terakhir bertanya-tanya mengapa mereka masih melakukan ini. Mengesampingkan semua itu, sang protagonis dalam benaknya tahu bahwa sekarang ini lebih berbahaya dari sebelumnya. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa ujian ini bukan diberikan oleh Asmoun biasa, tetapi dalam pertempuran dia memilih untuk bertarung sendirian. Maka, kilas balik singkat pertarungannya melawan monster itu diperlihatkan. Dengan susah payah, dia berhasil memotong salah satu dari tangan makhluk itu. Sementara itu, dia menumpuk mayat di sekelilingnya, tetapi meskipun begitu, semakin banyak kadal mutan terus berdatangan. Melihat bahwa situasinya tidak memburuk maupun membaik, dia mengatakan bahwa meskipun dia telah mengalahkan 10 monster, itu tidak cukup untuk melemahkan mereka. Tetapi sistem muncul dan mengaktifkan kemampuan iblisnya, memungkinkan kekuatan serangannya meningkat sementara. Kadal tua itu menyerangnya, mengarahkan tombaknya, bahkan mencoba menyerang MC yang masih lengah. Tetapi tidak ada yang berhasil karena protagonis sekarang lebih kuat dari sebelumnya dan karena itu berhasil mengirim lebih banyak kadal ke akhir hayat mereka. Setelah mengaktifkan kemampuan darah aromatiknya, protagonis melompat ke arah monster itu. Dan dengan itu, kemampuan alami iblis buas sebagian aktif bersama dengan yang lainnya. Berlumuran seperti saus monster, dia menyadari sesuatu yang berbeda tentang tubuhnya. Dia mengatakan bahwa terlepas dari keinginannya, serangan dilancarkan secara otomatis. Sekali lagi, kemampuan lain aktif saat dia menjadi tak terhentikan dan tanpa henti. Sekumpulan tubuh berada di sekelilingnya dan mereka semua memiliki satu kesamaan. Mereka semua tergeletak di tanah. Namun, terlepas dari kekuatannya, daya tahannya tetap sama, menyebabkan dia menjadi lelah. Kemampuan kekuatan darah terus aktif. Tapi kali ini, kemampuan lain dipicu. Para penjaga mengizinkan HP dan pertahanannya dipulihkan selain menghilangkan status abnormal. Kembali di rumah sakit, dia mengatakan bahwa jika bukan karena kemampuan Guardian, dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia terus mengalami kegilaan yang dipaksakan padanya. Sahabatnya melanjutkan dengan mengatakan bahwa kekuatan darah itu berasal dari luar dunia ini, dan bahkan sistem pun terkadang keliru dalam menjelaskannya. Khawatir dengan apa yang terjadi, dia tidak memperhatikan seseorang menawarkan apel kepadanya. Seorang wanita yang dirawat di rumah sakit bersamanya menawarkan apel lezat untuk dia makan dan pulih. Dia mengatakan sungguh mengagumkan bahwa ada orang seperti pahlawan bencana. Dia juga mengatakan seseorang menyumbangkan uang untuknya. Operasi. MC tidak mengatakan apa-apa, tetapi orang yang menyumbangkan uang untuk operasinya sebenarnya adalah dia sendiri karena dia adalah neneknya dan dia mengatakan sulit untuk mencari tahu siapa itu. Karena orang waras mana yang akan memberikan uang kepada seseorang yang tidak mereka kenal dan ketika dia ingat dia mentransfernya langsung dari rekeningnya. Dia melanjutkan dengan mengatakan sulit untuk menerima dan menggunakan uang itu untuk operasi dan saat itulah MC bertanya mengapa dia belum melakukan operasi. Jadi dia melanjutkan dan mengatakan dia memutuskan untuk menerima uang itu dan mungkin minggu depan mereka akan mengizinkan operasi dilakukan. Mengesampingkan percakapan itu, Kang bertanya padanya kualifikasi apa yang dibutuhkan untuk menerima berkat wali.
Dan saat itulah wanita itu menyela dan mulai berbicara tentang cucunya, yang tumbuh dewasa sendirian dan bahwa semua ini pasti sebuah berkat agar dia tidak terus sendirian. Kang melanjutkan makannya dengan biasa, tetapi dia tersedak mendengar perkataan wanita itu. Lalu dia teringat bahwa dia berbeda dari para monster itu dan menemukan kebahagiaan dalam membantu orang. Kemudian dia mendoakan keberuntungan pada wanita itu dan berharap semuanya berjalan lancar dengan operasinya dan itu membuat kekuatan dan keyakinan ilahinya meningkat. Setelah pemulihannya di rumah sakit, MC mendapati dirinya di depan sebuah bangunan yang dikelilingi perlindungan. Dia menggulung lengan bajunya dan dengan keyakinan mengatakan dia perlu mencari lebih banyak informasi tentang kekuatan darah iblis. Dia terus berbicara tentang betapa sulitnya menggunakan itu, kemampuan dalam pertempuran sesungguhnya dan itulah mengapa dia harus melatih pengendalian diri di pusat pelatihan. Dan dengan itu dia mengatakan bahwa meskipun itu pusat pelatihan, itu akan sangat membantu di awal. Pemandu yang mengelola pendaftaran di tempat itu mengkonfirmasi pendaftaran MC dan mengatakan bahwa setelah dikonfirmasi dia tidak bisa pergi sampai menyelesaikan 1 bulan. Kemudian MC mengatakan bahwa tidak apa-apa dan petugas itu memberitahunya dia akan menerima lebih banyak detail setelah memasuki dan berbicara dengan sistem. Seorang inspektur memanggilnya dan mengatakan dia akan memandunya ke pintu masuk ruang pelatihan. Kali ini mengikuti instruktur dia memperhatikan bahwa ada sedikit perubahan karena tidak ada orang sebelumnya. Inspektur itu memberitahunya bahwa dia akan menghadapi 20 monster dan jika dia menghabisi mereka semua pada hari yang sama dia harus menunggu 24 jam untuk diisi ulang. Setelah dia bilang dia akan mengunci pintu dan MC bilang oke. Akhirnya dia akan bisa berlatih untuk menjadi lebih kuat, tapi saat dia sedang bersiap wanita itu memanggilnya. Menoleh ke pintu, wanita itu mengatakan bahwa tahap percobaan kelima telah ditugaskan karena karma orang jahat. Dia memberitahunya bahwa waktu di dalam ruangan itu akan berlalu lebih lambat dan dia harus bertahan 30 hari di luar dan 300 di dalam. Dengan itu dia melambaikan tangannya dan mengatakan bahwa hadiahnya adalah peningkatan 5 tingkat kekuatan dewa. Ini membuat Kang terdiam dan terkejut. 1 bulan telah berlalu sejak dia masuk dan sekarang sistem memberitahunya bahwa pelatihan itu. Dan bahwa dia harus keluar setelah membersihkan. Setelah meninggalkan ruang pelatihan, MC memberikan kartu kecil ke resepsionis. Resepsionis memberi selamat kepadanya karena telah menyelesaikan pelatihan dan melihat aura yang berbeda dari pahlawan kita. Kemudian diperlihatkan tubuh yang sangat berbeda dari yang masuk ke ruangan itu. Kali ini tubuhnya tampak seperti rem dan dinos sehingga dia memutuskan untuk mengubah penampilannya agar terlihat lebih rapi. Penata rambut sedang mencuci rambutnya yang indah dan setelah itu MC bersantai dengan tenang di bak mandi besar. Setelah mandi dan rambutnya dipotong, dia menuju restoran. Dia makan enak sambil menikmati suasana yang tenang. Dia sangat lapar sehingga dia hampir memakan mangkuknya juga sehingga dia meninggalkan tempat itu sambil menikmati es krim yang lezat. Dia akhirnya tiba di rumah dan membuka pintu tetapi dia segera berlari ke kamar mandi karena ingin buang air. Dia menutup pintu dengan keras dan menguncinya, meninggalkan tasnya di luar. Lega setelah buang air besar, MC itu jatuh lemas ke lantai karena kelelahan. Beberapa jam berlalu saat dia berbaring dan sistem muncul, mengucapkan selamat karena telah melewati percobaan kelima. Hari baru, kesempatan baru dan kali ini kita berada di Sandonggu. Goblin-goblin bersenjata lengkap dengan pentungan muncul, menghancurkan lingkungan sekitar. Beberapa sudah berada di lokasi dan siap untuk dikalahkan. Setelah target dipastikan, perintah diberikan untuk menggempur monster-monster itu. Perintah itu dilaksanakan, tapi itu tidak terlalu efektif karena para goblin itu kuat. Haus darah, goblin itu terus menghancurkan segala sesuatu di area tersebut. Seorang tentara menghabiskan magasinnya ke monster itu, tetapi makhluk itu tetap berlari ke arah para tentara. Dia mencoba menggunakan pintu mobil sebagai pelindung untuk menghindari peluru, tetapi itu tidak cukup dan dia akhirnya terkena. Kemudian pria itu merasa lega karena telah berhasil mengalahkan goblin kelas 1. Semua orang mundur dari area tersebut dan masuk ke truk militer. Pria itu berbicara di telepon dengan orang lain, memintanya untuk berhati-hati di luar sana. Kemudian si rambut coklat bertanya apakah pria itu berbicara dengan adik laki-lakinya dan Chun Sik menjawab ya. Si rambut coklat mengatakan bahwa pria itu sangat mengkhawatirkan adiknya, sementara yang lain mengatakan tidak. Dan itu tidak masuk akal. Keduanya memegang telepon untuk melihat foto adik laki-lakinya. Memperhatikan tingkah pria itu,
dia memperingatkan bahwa hal semacam ini adalah tanda bahaya. Saat mereka berbicara, seorang anggota baru muncul dan mengatakan bahwa inspektur mencari Tuan Kim Chun. Hal ini membuat prajurit berambut coklat itu terkejut mendengar bahwa seorang inspektur memanggilnya. Seorang wanita bernama Min Yang memperkenalkan dirinya sebagai seorang reporter. Merasa sangat curiga terhadap wanita itu, pria itu bertanya apakah dia benar-benar seorang reporter. Yang ingin diketahui wanita itu hanyalah tentang prajurit peringkat E yang menarik perhatian dengan kemampuannya yang tidak biasa. Mendengar bahwa wanita itu hanya ingin untuk mengetahui lebih banyak tentang kemampuan peringkat E, Chun menolak untuk berbicara tentangnya. Wanita itu mengatakan dia mengerti tidak ingin mengungkapkan identitas orang yang mereka sembunyikan, tetapi dia menyatakan bahwa dia datang hanya karena dia memiliki pemikiran yang sama. Meskipun begitu, itu tidak cukup untuk mendapatkan kepercayaan Chesma Chun. Reporter itu mengatakan bahwa seseorang yang benar-benar ingin merahasiakan seseorang tidak akan membongkarnya seperti itu dan semua antusiasme itu tampak lebih seperti kesombongan daripada apapun. Menyadari dia terpojok oleh wanita itu, pria itu mulai berkeringat deras. Jadi wanita itu mengeluarkan sesuatu dari tasnya dan mengatakan dia tahu dia tidak akan mendapatkan apapun darinya. Bahkan di bawah tekanan maksimum. Kemudian wanita itu menyerahkan sebuah paket kepada pria itu. Tiba-tiba, sopir truk memanggilnya, membuatnya cepat mengambil paket itu tanpa bertanya isinya. Wanita itu, pada gilirannya, tampak senang telah menyelesaikan tugasnya. Kembali di asrama, dia memegang paket itu. Isi di dalam amplop hanyalah hadiah kecil dari reporter, yang ingin mengucapkan terima kasihnya. Duduk, dia mulai membuka amplop untuk melihat apa isinya. Di dalamnya ada kertas yang menunjukkan transfer bank atas nama Kang San. Chun duduk di bangku memulihkan diri dari luka-lukanya ketika dijelaskan bahwa semua ini terjadi setelah diselamatkan oleh Kang. Dia menyadari bahwa keadaan tidak bisa terus seperti ini, jadi dia mengambil tindakan. Hal pertama yang dia lakukan adalah menawarkan kopi kepada para perawat rumah sakit. Keduanya berterima kasih padanya karena mereka sangat mengantuk akibat shift panjang. Dengan itu, dia mengambil kesempatan untuk bertanya tentang tagihan rumah sakit yang belum dibayar. Dan saat itulah dia terinterupsi karena seseorang sebenarnya sedang mencarinya untuk membahas hal itu. Ini membuatnya terkejut dan dia mulai memohon agar neneknya tidak diusir. Dan perawat itu mengatakan tagihan sudah dibayar dan dia tidak perlu khawatir. Dalam keputusasaannya, dia tidak memperhatikan apa yang dikatakan wanita itu. Wanita itu mengulangi lagi bahwa seorang donatur anonim memberikan uang untuk dia dan neneknya. Kata-katanya akhirnya sampai dan dia mulai menangis bahagia. Kali ini dia menangis membaca dokumen pengalihan yang dibuat oleh Kang, dan dia benar-benar merasa bahagia karenanya. Meskipun bahagia, dia menyesal tidak bisa berterima kasih kepada dermawannya. Jadi dia menyeka air mata dari matanya dan sekali lagi mengatakan betapa bahagianya dia. Setelah itu, dia merogoh sakunya berusaha mengeluarkan sesuatu. Tujuannya sekarang adalah menelepon reporter itu dan berbicara dengannya tentang orang tersebut. Beberapa detik kemudian, telepon wanita itu mulai berdering dengan notifikasi. Dan itu membuatnya senang karena dia tahu siapa yang menelepon. Tetapi dia mendapat kabar sedih bahwa dia tidak akan bisa mengetahui siapa orang itu. Namun, ini membuatnya semakin tidak sabar dengan jawaban yang dia dapatkan. Tidak sabar dan penasaran, itulah keadaan reporter malang itu saat dia tidak bisa mendapatkan apapun. Informasi, kapal tanker Wang Simi tidak akan lolos dari tanganku, kata reporter itu, haus akan informasi. Seketika, protagonis merasakan hawa dingin dari ujung jari kaki hingga kepala. Kali ini, MC berkumpul dengan sebuah kelompok untuk memasuki portal hitam sekali lagi. Sang pahlawan, Zhou Han, berterima kasih kepada Kang San karena bergabung dengan kelompok itu tetapi memperingatkan tentang risiko melanjutkan perjalanan dengan kabut tebal seperti itu. Pahlawan Ereng lainnya, yang juga dikenal sebagai Jung Chan, bertanya-tanya mengapa tim eksplorasi belum memperingatkan tentang kabut itu. Pemburu Dereng memilih untuk tidak mengatakan apa-apa karena dia juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi MC mengeluh tentang kabut yang muncul tepat ketika dia tiba dan bertanya apakah ini semacam karma. Kemudian dia mengatakan ini adalah masalah yang sayangnya tidak bisa mereka pecahkan. Dia melanjutkan menjelaskan bahwa karena kabut, jarak pandang akan rendah, tetapi mereka masih bisa membedakan sesuatu dalam jarak sekitar 10 meter. Dengan itu,
Orang lain bertanya apakah yang dikatakan MC berarti mereka hanya harus menunggu tanpa arah. Namun, Kang mengeluarkan stoples berisi semut dari tasnya yang bisa membantu mereka bernavigasi lebih baik. Beberapa waktu berlalu dan area di sekitar benar-benar hancur akibat pertempuran sengit. Jung terus bertanya-tanya orang bodoh macam apa yang membawa semut ke medan perang dan mengatakan dia belum pernah mendengar strategi semacam itu. Sementara MC menyebarkan cairan lengket, Chan ragu apakah dia harus tanpa berpikir. Ikuti dia. Jung Chan mengeluh bahwa jarak pandang masih buruk dan saat itulah, entah dari mana, bel alarm mulai berdering. Ini membuat Kang waspada dan meningkatkan perhatiannya. Pada saat yang sama, makhluk besar mulai muncul dari kegelapan. Dengan monster-monster yang mendekat, MC memperingatkan kedatangan mereka dan bersiap untuk bertempur. Ketiga pria itu menggunakan batu sebagai pelindung untuk melindungi diri dari serangan. Sementara itu, penyembuh gemetar hanya karena mendengar langkah kaki monster. Seekor semut mutan mendekati batu yang dilumuri madu. Madu itu membuat mereka sangat bersemangat dan mereka mulai mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Protagonis mulai menyerang mereka satu persatu sementara pertahanannya meningkat sebesar 5%. Dia menusukkan pedangnya ke tubuh semut dan berhasil mengalahkannya seperti Vasco. Saat dia fokus menyerang satu semut, semut-semut lain mengambil kesempatan untuk menyerang bersamaan. Tetapi serangan licik ini tidak cukup untuk mengalahkan orang yang berhasil melindungi dirinya. Namun, seekor semut bangkit dan menghancurkan batu, menyebabkan dia diserang tanpa bisa membalas. Tanpa ampun, semut itu mulai melancarkan pukulan ke titik yang sangat sensitif di kepalanya. Tapi MC berhasil membebaskan diri dan melancarkan serangan yang membelahnya menjadi dua. Pemanah melepaskan salah satu panahnya. Panahnya akurat dan dia berhasil melakukan double kill di tempat. Tapi karena tidak ada yang sempurna, salah satu panah hampir mengenai protagonis. Dan itu membuka kesempatan bagi mutan untuk mendekat. Setidaknya itu yang mereka kira, tapi mutan itu terbelah dua. Si rambut merah mengangkat kapaknya, kotor dengan sisa-sisa monster sambil menghela napas lega. Ini membuat pria itu terkesan dengan kemampuan keduanya. Meskipun mereka tampak tidak peduli dengan serangan yang tidak terkoordinasi. Namun, hal yang sama tidak bisa dikatakan untuk penyembuh. Dalam momen lega dan istirahat, suara gemuruh bergema di area tersebut, mengejutkan semua orang. Ini juga mengejutkan si MC tepat saat sistem mulai meningkatkan lebih lanjut. Kemampuannya, semakin banyak semut mulai bermunculan. Suara-suara itu sangat keras hingga mereka tidak tahu dari mana asalnya. Tabib itu, ketakutan, tidak percaya apa yang didengarnya. Semut-semut mempercepat langkah mereka menuju kelompok itu. Salah satu dari mereka berhasil menyerang tabib, yang menggunakan tongkatnya untuk melindungi diri, tetapi si rambut merah menyadarinya tepat waktu. Serangan itu akan segera terjadi dan yang menanti tabib hanyalah rasa sakit yang luar biasa. Zheng Qian tidak mengerti mengapa orang itu begitu bodoh. Semua orang khawatir tentang apa yang mungkin terjadi, kecuali MC, yang berhasil tiba tepat waktu dan menyelamatkan tabib. Namun, semut itu masih berhasil menggigit sesuatu. Apa yang digigitnya, sebenarnya, adalah lengan Kang. Semut menggigit lebih keras, tapi protagonis memperkuat lengannya sehingga tidak terjadi sesuatu yang buruk. Dengan itu, sistem mengaktifkan kemampuan tubuh besinya, membuatnya semakin kuat. Tidak ada kesempatan kedua untuk semut itu, Kang mengalahkannya dengan satu pukulan. Satu tebasan bersih sudah cukup. Memperoleh rasa hormat di medan perang, dia menunggu lawan yang lebih kuat. Kali ini, sistem memberitahu bahwa semua perhatian monster sekarang akan terfokus padanya. Semakin banyak semut yang dikalahkan. Pemanah itu menghela nafas dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ini membuat kelompoknya mulai mempertanyakan seberapa kuat dia sebenarnya dan bertanya apakah dia benar-benar seorang hunter peringkat E. Entah kenapa, pemanah bertelinga runcing itu sedikit tersipu saat melihat MC. Lalu dia bertanya pada Kang apa yang dia lakukan hingga bisa menjadi sekuat ini dalam waktu singkat. Pertanyaan itu memicu ingatan akan semua yang dia alami di pusat pelatihan, semua kesulitan yang dia rasakan. Tentu saja, dia tidak bisa mengatakan apa yang dia lakukan atau apa yang dia alami, jadi dia hanya menjawab bahwa dia hanya bekerja keras. Untuk menghindari pertanyaan lebih lanjut, dia mengalihkan pembicaraan dan mengatakan dia harus memberitahu kelompok bahwa semua yang terjadi adalah kesalahannya. Si rambut merah dengan kapak kecil mengatakan itu saat Kang ada di sana.
Tidak ada alasan untuk khawatir tentang hal-hal tak terduga yang mungkin terjadi. Kang, lalu, berterima kasih atas perhatian itu dan Jung bilang dia belum pernah punya tank sebaik itu di timnya. Tapi Jung, meskipun puas dengan hasil pertempuran, tidak setuju dengan satu hal. Dia menoleh ke belakang dan mengkritik penyembuh, mengatakan dia tidak melakukan apa-apa dan mempertanyakan kenapa dia ada di grup. Kata-kata itu membuat Kang merenung dan setuju dengan pernyataan Jung. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa sementara si rambut merah mengatasi semut dari belakang, pemanah dan dia mengatasi yang di depan. Namun, itu tidak berlaku untuk mage penyembuh, yang hanya bersembunyi di balik bebatuan. Jadi dia bertanya pada orang itu mengapa dia bergabung dengan grup dan untuk menghindari grup pecah, pemanah mencoba menenangkan suasana. Dengan itu, dia juga meminta untuk menjelaskan tentang atas nama penyembuh. Sementara pemanah menjelaskan masuknya orang itu, sesuatu mulai terjadi di sekitarnya. Tepat di bawah kakinya, tanah mulai bergetar. Getaran itu kuat, menyebabkan retakan dan membuat mereka jatuh ke dalam gua. Pada saat yang sama, sistem memberitahu bahwa karma dan tingkat kesulitan telah meningkat. Semua orang dalam kelompok selamat tetapi terluka di beberapa tempat. Kemudian MC memperingatkan bahwa mereka dalam bahaya karena alasan sederhana bahwa mereka telah jatuh ke dalam sarang semut. Sistem kemudian memberitahu bahwa pertahanan dan kesehatannya akan meningkat sesuai dengan jumlah musuh. Menyadari bahwa mereka dalam masalah besar, Jung panik dan memperingatkan bahwa semut prajurit akan segera tiba. Mutan peringkat D yang berdiri di berjalan mendekat dengan perlahan, sosok setinggi 170 cm. Dalam benaknya, protagonis mulai menyadari betapa sulitnya situasi mereka berada di area tingkat C di saat yang sama. Penyembuh yang tidak berguna itu mulai merasa mual karena ketakutan dan sakit. Kang menghampiri dan bertanya apa yang terjadi dengan Wubin. Pemanah berambut hijau dari kelompok itu berbalik dan bersiap untuk menjelaskan. Dia mengatakan bahwa Wubin memiliki trauma dengan monster sejak kecil. Jung, menyadari bahwa mereka berada dalam masalah yang lebih besar sekarang, mulai kesal dengan keseluruhan situasi. Dia berteriak, bertanya mengapa orang seperti itu dibawa dalam misi sepenting ini dan mempertanyakan kewarasan si pemanah. Mereka semua terkejut dengan kata-kata Jung Chan karena mereka tahu itu tidak benar. Aks Chan kecil berteriak lagi, mengatakan bahwa jatuh ke sarang semut saja sudah cukup buruk, dan sekarang mereka harus berurusan dengan mage yang tidak berguna juga. Sementara orang-orang itu berdebat tentang apa yang benar atau salah, sistem memberitahu Kang tentang peningkatan 35% dalam kemampuannya. Frustrasi dan berpikir dia akan mati, Jung menyuruh Wubin dan Han Byul untuk bertanggung jawab. MC memperhatikan kepanikan mulai melanda kelompok dan mencoba menenangkan Aks kecil agar situasinya tidak menjadi lebih buruk. Protagonis tahu bahwa jika mereka panik, kemampuan mereka tidak akan digunakan secara efektif. Dia mencoba menenangkannya dengan menjelaskan bahwa dia mengerti mengapa Jung putus asa karena dia belum pernah menghadapi raid tingkat tinggi. Itulah mengapa dia menyuruh Jung untuk fokus bertarung dan memintanya percaya pada MC. Dia lalu meminta mereka melihat sekeliling dan menyadari bahwa sebanyak apapun semut datang, hanya ada satu tempat untuk mereka lewati. Jadi, MC bertanya apakah dia bisa menangani hanya menjaga bagian belakang, dan Jung bilang dia akan berusaha melakukannya. Kemudian dia menyuruh Han Byul untuk mengurus terowongan-terowongan kecil segera setelah penyihir kecil itu tenang. Kang dan kelompoknya bersiap untuk bertempur melawan semut-semut mutan. Dalam pikirannya, dia berkata ada 35 semut yang harus dikalahkan, tapi baginya, itu hanyalah latihan yang harus dilewati. Namun, satu-satunya kekhawatirannya adalah semua semut itu adalah prajurit dengan peringkat lebih tinggi. Seekor semut menyerbu ke arah protagonis sementara perlindungan penjaga aktif. Dia menghadapi cukup banyak kesulitan karena untuk saat ini dia melawan mereka sendirian. Mereka cepat dan kuat, jadi dia tahu dia perlu menghentikan beberapa sebelum mereka keluar dari terowongan. Tanpa waktu untuk menyerah, MC kembali menyerang semut-semut itu. Dia menggunakan salah satu kemampuan pedangnya untuk mendorong mundur monster. Dia mengaktifkan kembali kemampuan darah iblisnya, tapi kali ini dalam bentuk keduanya. Semut itu tidak membiarkannya beristirahat atau berpikir, dan akhirnya menyerbu langsung ke arah MC. Saat dia memberi dan menerima pukulan, Kang tahu itu tidak cukup karena pertahanannya meningkat tetapi tidak kekuatan serangnya. Dia berhasil mengalahkan satu semut dan menginjak kepalanya untuk mengakhirinya dan memastikan semuanya beres untuk selamanya. Tapi semut-semut itu tidak berhenti datang.
Perisainya perlahan hancur, tapi itu masih belum cukup untuk menghentikannya. Dengan satu serangan, dia mengalahkan 3 semut yang menyerang. Semakin banyak semut yang dia kalahkan, semakin berkurang kekuatannya dan jumlah kerugian sudah mencapai 10%. Jadi sekali lagi, dia mengaktifkan kemampuan darah iblisnya dan berhasil meningkatkan kekuatan serangnya untuk sementara. Dengan mahir, dia menebas semut-semut yang terus menyerangnya. HP dan pertahanannya terus menurun, tetapi kekuatan darahnya meningkat lagi sebesar 2%. Seekor semut yang berani bahkan mencoba menyerangnya dari atas. Tapi itu sia-sia karena ditusuk oleh pedang protagonis. Kali ini, yang meningkat adalah tekad dan fokusnya karena dia tahu dia mampu mengendalikan situasi. Dia kembali menyerang monster-monster itu sementara kekuatannya terus bertambah. Semut-semut itu tidak berhenti berdatangan, baik dari langit-langit, lantai, maupun dinding. Mereka terus saja mendekat. Jung Chan juga berusaha sekuat tenaga. Dia memukul salah satu semut. Namun, semut lain yang mendekat dengan tenang berhasil menggenggam lengannya. Dia mencoba untuk tetap tenang, agar tidak panik lagi. Tapi itu tidak berhasil dan dia mulai merasakan sakit yang luar biasa dari gigitan itu. Dia menggunakan kapaknya untuk menjatuhkan batu ke arah semut itu. Itu berhasil karena batu itu mengenai monster itu dengan telak. Tapi itu harus dibayar dengan luka yang cukup. Kerusakan pada lengannya, yang akhirnya terluka parah. Dia mulai berpikir ini adalah akhir karena dia tidak akan bisa menggunakan kemampuannya karena rasa sakit. Tapi kemudian seseorang muncul di belakangnya dan mulai menggunakan kemampuan magis. Sedikit demi sedikit, lengan pria itu kembali seperti semula. Orang yang menggunakan kekuatan penyembuhan itu adalah MC, yang bertanya apakah Jung mencoba mencari masalah atau semacamnya. Little Axe Chan terkejut melihat bahwa Kang yang menyembuhkannya. Dan dia memintanya untuk berhenti dan menggunakan kemampuan penyembuhannya pada dirinya sendiri terlebih dahulu. MC berterima kasih atas perhatiannya, tetapi mengatakan bahwa Jung juga membutuhkan bantuan. Mereka bertarung berdampingan, siap menghadapi apapun. Saat Kang sedang bersiap untuk menyembuhkan dirinya sendiri, dia terkejut oleh semut-semut itu. Namun, MC berhasil membela diri tepat waktu untuk menghindari kerusakan yang lebih besar. Meskipun mereka berhasil mengalahkan banyak semut, rasanya seolah tidak ada habisnya, jadi mereka perlu mengatur stamina mereka. Karena itu, Kang bertanya-tanya berapa banyak lagi semut yang tersisa setelah lubang itu. Wubin yang malang masih belum bisa membantu timnya karena trauma terhadap monster. Tapi dia tahu dia tidak bisa terus seperti ini dan bertanya-tanya mengapa ini hanya terjadi padanya. Itu semua membuatnya sedih karena teman-teman yang lain memberikan segalanya untuk melawan monster. Memanggil Wubin, Han Byul memintanya untuk menguatkan diri sementara Wubin menolak untuk menerima kenyataan. Ini membuat tidak hanya Kang dan Jung marah, tetapi juga si pemanah, yang tidak suka melihat temannya dalam keadaan seperti itu. Jadi dia mencengkeram penyihir penyembuh itu di leher dan mulai mengguncangnya. Dia menamparkan orang itu dan bertanya apakah dia melihat apa yang sedang terjadi. Dia mengatakan bahwa mereka mempertaruhkan nyawa mereka hanya untuk melindunginya saat ini. Dia memberitahunya bahwa jika dia ingin mati, dia harus mati sendirian dan jangan menyeret orang-orang tidak bersalah bersamanya karena traumanya. Tanpa kata-kata untuk menjelaskan atau kekuatan yang cukup untuk bertindak, itulah keadaannya. Kemudian selama beberapa detik, Wubin mengingat temannya meneleponnya dan menceritakan tentang seseorang yang luar biasa yang dia temui selama ujian. Terengah-engah dan berkeringat dingin, dia mendengarkan apa yang temannya katakan. Han Byul tidak suka melihat temannya seperti ini dan bertanya apakah dia ingin membentuk tim dengannya dan orang dari tes untuk membantunya mengatasi traumanya. Setelah mendengar kata trauma, sesuatu dalam diri penyembuh itu membuatnya mengingat semua yang telah ia lalui. Kilas baliknya muncul lagi dan ia mengingat semua yang ia alami bersama keluarganya berusaha menjauh dari portal. Saat ia mencoba lari secepat mungkin, seorang anak kecil terjatuh dan terluka. Ibunya memintanya untuk bangun secepatnya dan dia mengatakan sakit. Jadi ibunya menyuruh Wubin untuk berpegangan padanya seerat mungkin. Jadi anak kecil itu berpegangan pada ibunya dengan sekuat tenaga saat sesuatu terjadi padanya dan ibunya. Sesuatu yang buruk terjadi tepat di depannya dan Wubin mulai menangis. Kita kembali ke masa kini, di mana Wubin mendapati dirinya dalam situasi rumit untuk berubah atau tetap menjadi dirinya sendiri. Tetapi kilas balik tampaknya memiliki efek karena ekspresinya telah berubah. Kemudian dia memberitahu Han Byul bahwa dia akan berusaha sebaik mungkin.
Dia memejamkan mata dan fokus pada apa yang harus dia lakukan untuk berubah dan mengatakan dia tidak ingin melihat siapapun celaka karena dia. Partikel mana mulai terpancar dari tongkat sihirnya. Karena konsentrasi mana yang tinggi, suasana tempat itu juga berubah. Sementara Kang bertarung, sistem memberitahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Sistem terus mengulang tentang kesalahan yang tidak diketahui. Sementara itu, penyihir itu mulai fokus pada tingkat yang luar biasa. Pemanah itu berusaha sebaik mungkin untuk melindungi temannya. Dia membuka matanya dan melihat semua temannya melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Kang terdesak oleh semut itu tetapi tidak menyerah. Akhirnya, Wu Bin akan bangkit dan menjadi makhluk buas yang lepas kendali. Sihirnya sangat kuat sehingga seluruh tempat dilalap api. Dia memanggil salamander yang cukup kuat untuk menghancurkan seluruh area, dan panas yang membara memenuhi gua itu. Bergerak maju menuju musuh pemanggilnya, salamander itu tidak berhenti sekejap pun. Lebih banyak api terus dilepaskan dan disebarkan oleh salamander. Little Axe Chan ketakutan dengan apa yang dilihatnya. Namun, salamander itu bergerak maju ke arahnya, membuatnya ketakutan. Tetapi dia tidak dipukul, hanya gerombolan semut yang keluar dari sana. RMC juga terkesan dengan kemampuan penyihir kecil itu. Dia kemudian berbalik saat dia menyadari apa yang dapat dilakukan trauma pada seseorang. Akhirnya, keadaan telah berubah untuk penyihir yang dulunya dianggap sebagai beban bagi kelompok. Sementara Wu Bin fokus membakar seluruh tempat, dia dipanggil. Protagonis memintanya untuk menutup lubang tempat semut-semut itu keluar dan mengatakan bahwa hanya itu caranya. Meskipun Wu Bin memiliki kekuatan yang luar biasa, itu masih belum cukup untuk menghentikan semut-semut itu untuk maju. Jadi dia siap melakukan apa yang diminta pahlawan kita. Tetapi semut-semut itu bertekad dan tidak akan berhenti maju. Namun, salah satu monster itu berhasil mendekati penyihir. Tidak hanya tidak bisa menyerahkan segalanya pada anak itu, protagonis juga bersiap dan mengaktifkan kemampuan perisainya. Kemudian dia mengangkat pedangnya meskipun merasakan sakit dan kelelahan. Dia menyerang semut prajurit itu. Dengan itu, semut yang tadinya fokus pada penyihir beralih kembali ke pahlawan kita. Dia sepertinya masih bisa menyerang lagi, memungkinkannya untuk melindungi Wu Bin. Sekarang aman, sang pemanggil mulai melakukan apa yang diperintahkan oleh protagonis. Dia akhirnya berhasil menghalangi jalan agar semut-semut itu tidak bisa lewat. Protagonis mengagumi betapa hebatnya sihir dengan begitu banyak mana yang tersimpan. Tapi sihirnya sangat kuat sehingga mereka juga perlu keluar dari kesana dengan cepat jika mereka tidak ingin terjebak dalam reruntuhan. Dengan susah payah, Kang meraih Jung Chan dan mulai berlari secepat mungkin. Sementara itu, pemanah memanggilnya, memintanya untuk bergegas. Seluruh tempat itu tertimbun lagi. Yang tersisa hanyalah mayat semut yang hangus. Di tempat yang aman jauh dari bahaya, MC mulai menyembuhkan anggota regu yang paling terluka. Kang benar-benar kelelahan, hancur, tetapi masih lebih peduli pada orang lain. Karena semua ini, Luca Bellino muncul dan memanggil MC. Dia terkejut bahwa dia muncul entah dari mana. Dia mengatakan bahwa Kang telah lulus ujian ke-6 dan harus menerima hadiahnya. Sistem menampilkan status MC saat ini. Setelah hadiahnya, dan dia tahu betapa sulitnya meningkatkan bahkan satu atribut saja. Tapi hadiahnya belum selesai. Namun, protagonis memiliki pertanyaan untuk gadis itu dan bertanya mengapa tes-tes itu menyeret orang lain bersamanya. Dia menjawab bahwa ada beberapa tes yang tidak akan bisa dia selesaikan hanya dengan kekuatannya sendiri. Dan Wu Bin sangat penting untuk yang ini. Dia menjelaskan bahwa variabelnya benar-benar acak dan kompleks, seperti masuknya penyihir ke dalam kelompok. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia salah paham jika dia berpikir bahwa melakukan tes sendirian akan lebih mudah, dan pada akhirnya, itu semua hanya karmanya. Dia mengakhiri penjelasannya dengan mengatakan semua yang perlu dia lakukan hanyalah diam dan fokus untuk melewati ujian apapun yang mungkin datang. Sambil membuat gerakan tangan, dia bertanya apakah dia mengerti, sementara Kang berdiri di latar belakang dengan ekspresi serius. Dia kemudian mengatakan bahwa jika dia memahami semuanya, dia harus segera kembali ke dunia nyata. Kelompok itu, melihat bahwa pahlawan kita telah bangun, merasa senang dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Masih belum sepenuhnya mengerti apa yang terjadi, Kang bertanya apakah dia pingsan lagi. Dia bertanya mengapa mereka masih di sana. Dan pemanah itu menjawab bahwa mereka tidak bisa kembali, karena gua itu sedalam 10 meter dan mereka tidak bisa memanjatnya karena formasinya.
Setelah menjelaskan mengapa mereka tidak bisa pergi, orang-orang itu mengatakan pilihan terbaik adalah menunggu dia bangun dan melihat apakah dia punya semacam trampolin. Lalu Jung bertanya pada Han Byul kenapa orang punya benda yang tidak berguna seperti itu, dan pemanah itu menjawab bahwa itu hanya lelucon. Saat itulah Kang mengejutkan semua orang dengan mengatakan bahwa dia sebenarnya punya benda itu. Mereka bertanya kenapa dia punya benda seperti itu, dan Kang menjawab bahwa itu untuk situasi persis seperti yang sedang mereka hadapi. Little Axe Chan terkejut melihat bahwa MC membawa item umpan amp dan banyak gulungan acak bersamanya. Mereka berempat berkumpul dan bersiap untuk keluar dari gua. Mereka melangkah ke trampolin dan mencoba melompat setinggi mungkin. Mereka membuat lompatan kedua yang lebih tinggi lagi, karena yang pertama hanya untuk mendapatkan momentum. Akhirnya, pada lompatan kedua, mereka berhasil melompat keluar dari gua. Sejak mereka meninggalkan gua, item tersebut mulai menghilang. Sistem memberitahukan bahwa item sekali pakai telah menghilang. Kemudian kelompok Kang kembali ke markas Hunter dan melaporkan kegagalan tersebut. Dan dengan itu, divisi, menyadari kesalahan itu, memberi mereka akses ke raid baru. 3 orang lainnya memutuskan ini seharusnya tidak menjadi masalah yang lebih besar, dan dengan demikian masalah itu diselesaikan di antara mereka. Meskipun begitu, MC merasa khawatir, karena ini bisa terjadi lagi di masa depan, dan jika ketahuan, mereka bahkan bisa dilarang. Saat dia sedang memikirkan konsekuensinya, seseorang meraih tangannya, dan menyapanya. Dia memalingkan wajahnya ke samping dan bertanya-tanya mengapa. Wo Bin memegang tangan Kang dan bertanya apakah mereka bisa melakukan raid berikutnya bersama, dan bahwa dia akan bekerja lebih keras lagi agar tidak menjadi beban dalam raid lain lagi. Kata-kata Wo Bin membuat pahlawan kita senang. Dia menjawab bahwa mereka adalah sebuah tim dan tidak perlu khawatir. Dengan itu, 2 lainnya mulai bertanya-tanya tentang kata kita, dan dijelaskan bahwa Kang menggunakan kata-kata aneh ketika situasinya menjadi kaku. Jung Chan ingat bahwa Kang menyebutkan dia belum menandatangani kontrak dengan manajemen manapun. Setelah percakapan di markas Hunter, mereka mengucapkan selamat tinggal. Saat Jung berjalan menjauh dari kelompok, dia mulai menelepon seseorang. Lalu, gedung administrasi Qianseng terlihat di latar belakang. Seseorang terdengar berbicara di latar belakang mengatakan ya, dan bahwa mereka mengerti. Wanita di sebelah wanita yang lebih tua bertanya panggilan seperti apa yang membuatnya menghela napas seperti itu. Dia menjawab bahwa dia sedang berbicara dengan Little Axe Chan dan bahwa mereka konon harus mempekerjakan Hunter peringkat E terkejut. Wanita lain bertanya apa yang dia pikirkan hingga mengatakan hal seperti itu. Dan wanita pertama juga mencoba mengerti. Dengan rekomendasi Kang, wanita itu mulai meneliti dan menemukan bahwa belum lama ini, dia hanyalah seorang peringkat F. Dia kemudian ingat bahwa Jung menyuruhnya untuk tidak menilai berdasarkan data, melainkan pada kemampuan, dan menjelaskan bahwa MC adalah hunter terbaik yang pernah dia lihat. Dia tahu bahwa jika dia tidak bantu Little Axe, masalahnya akan menjadi lebih besar nanti karena dramanya. Di spreadsheet rekrutmen, dia mencatat bahwa itu adalah rekomendasi dari Jung Chanwoo. Printer mulai mencetak rekomendasi Kang. Seorang pria menerimanya dan bertanya-tanya siapa orang dalam rekomendasi itu. Sambil mempertanyakan nama Kang, atasannya muncul dan bertanya siapa orang itu, mengatakan dia belum pernah mendengar nama itu. Dia meminta untuk melihat kertas-kertas itu dan terkejut melihat bahwa seorang ereng menerima rekomendasi. Beberapa figuran di latar belakang mengatakan bahwa Min Hyuk membuat masalah lagi, dan supervisor menanggapi bahwa dia tidak mengganggu siapapun. Supervisor bertanya kepada Min Hyuk apakah Kang adalah orangnya. Dia mencoba merekrut sebelumnya dan gagal. Lalu dia mengkritik orang itu, mengatakan bahwa jika pahlawan kita lolos seleksi Qianseng, itu akan merugikan mereka karena Min Hyuk tidak punya bakat menilai orang. Dengan nada sinis, orang lain itu berterima kasih padanya atas pekerjaan hebat yang telah dia lakukan. Setelah begitu banyak kritik, dia hanya diam tanpa menanggapi atau mengatakan apapun. Setidaknya begitulah kelihatannya, sampai dia mulai meremas kertas itu. Kemudian dia mengubah kertas itu menjadi bola sampah. Sementara itu, MC sedang melakukan pull-up untuk membentuk punggung yang lebar dan tidak berhenti berlatih barang semenit pun. Suara notifikasi mengganggu latihannya. Jadi dia merogoh saku dan mengambil ponselnya untuk melihat apa itu. Notifikasi itu datang dengan sebuah tautan untuk dibuka. Tautan itu sendiri dikirim dari Wang Simi dan hanyalah e-link lain yang sering dikirim. Dengan itu, Kang mulai berpikir bahwa jika dia menjadi seorang ranger,
dia akan dikirim ke berbagai tempat, jadi dia menggenggam erat teleponnya dan meminta semua orang untuk tetap aman. Sementara itu, armada Ranger menuju medan pertempuran. Semua orang tegang tentang apa yang akan terjadi di sana, termasuk pria yang pernah ditolong MC. Mereka tiba di lokasi pertempuran, dan semua orang turun dari truk. Letnan mengatakan bahwa misi mereka adalah menyelamatkan warga sipil dan menyingkirkan monster, dan mereka tidak boleh lengah, karena jika mereka lengah, rekan tim mereka bisa tewas. Regu pembasmi melakukan tugas mereka dengan efisien. Serigala mutan berjatuhan satu persatu. Meskipun kehancuran meluas, monster-monster itu berangsur-angsur berkurang. Di latar belakang, seseorang berteriak agar para prajurit pindah ke lokasi berikutnya, dan mereka pun melakukannya. Para prajurit mulai mengubah posisi. Mereka berpatroli di area tersebut untuk memeriksa apakah aman dan untuk menemukan warga sipil atau monster. Seorang prajurit yang waspada mulai memikirkan tentang kebencian yang dia rasakan terhadap para Gnoll, tetapi meskipun memeriksa area tersebut, mereka tidak menyadari ada monster tepat di atas mereka. Karena pergerakan makhluk-makhluk itu, bebatuan mulai berjatuhan, kombatan itu kemudian menyadari, dan memperingatkan orang-orang bahwa monster-monster itu datang dari bagian atas area itu. Dengan itu, mereka menembaki makhluk-makhluk itu dan diperintahkan untuk tidak membiarkan satu pun lolos. Seluruh tempat mulai runtuh karena peluru dan para Gnoll. Seekor Gnoll mencoba melarikan diri, tetapi sebuah batu besar jatuh menimpanya. Awan asap membubung karena reruntuhan, menyebabkan jarak pandang yang buruk. Seorang tentara, yang masih kesulitan melihat, berhasil mendengar teriakan rekannya yang sedang diserang oleh monster. Tetapi meskipun dalam bahaya, tentara itu berhasil menghalangi gigitan monster dengan menancapkan senjatanya ke mulutnya. Kemudian rekannya mengulurkan tangan dan mulai menarik temannya keluar dari bawah monster. Petarung Chunsik mengatakan bahwa inilah alasan dia membenci Gnoll. Setelah kejadian yang mereka alami, Letnan meminta mereka untuk mencari area tersebut dan segera melapor jika menemukan lebih banyak Gnoll. Chunsik mulai berpatroli di sekitar, selalu waspada. Orang di depan mereka menyadari ada sesuatu yang tidak beres, jadi mereka berhenti sejenak. Dia menoleh ke samping untuk melihat apa itu dan terkejut. Kemudian Chun bertanya kepada komandannya, "Park, apa yang terjadi di sana?" Park menjawab bahwa dia perlu meninggalkan barisan selama beberapa menit, karena sebelum datang ke Eling, dia menerima pesan dari saudaranya yang mengatakan dia menuju ke tempat perlindungan. Tetapi tempat yang dia tuju bukan aman. Jadi, Chun memintanya setidaknya melaporkan hal itu kepada atasan mereka. Namun, Park mengatakan bahwa area tersebut bukan di bawah perusahaan kedua, melainkan perusahaan ketiga. Chun mencoba berargumen, tetapi tidak banyak membantu. Oleh karena itu, pria itu meminta pengertian, mengatakan bahwa jika itu nenek Chun, dia mungkin akan melakukan hal yang sama. Menanggapi hal itu, Chun menjawab bahwa ini bukan masalahnya. Masalahnya adalah Park mencoba memasuki area berbahaya sendirian. Dengan argumen-argumen ini, Park tampak sedikit ragu. Namun, meskipun mengerti, Park melakukan kebalikan dari apa yang dikatakan temannya dan menuju ke zona berbahaya. Karena tidak banyak yang bisa dia lakukan, Chun menyaksikan rekannya berlari menuju tempat yang dia butuhkan. Untuk pergi. Dia berlari secepat mungkin untuk sampai di sana dengan cepat dan menjaga keluarganya tetap aman. Namun, temannya muncul berlari di sampingnya dan mengatakan dia tidak bisa membiarkannya pergi sendirian. Kemudian Park memperingatkan tentang bahaya dan meminta Chun untuk kembali ke tempat yang aman. Tepat setelah perkataan komandannya, pria itu menjawab bahwa tidak masalah kemana dia pergi karena Chun juga akan pergi. Satu-satunya alasan dia menemani temannya adalah karena dia pikir Kang akan melakukan hal yang sama.